The Strongest System. Bab 921, lakukan sesuatu yang sangat besar. Tidak ada yang mustahil. Yah, bukan berarti kamu bisa menahan pukulan sebesar karung pasir. Lin Fan berjalan ke depan dengan ekspresi riang di wajahnya. Seolah-olah duel tadi hanyalah pemanasan baginya. Apakah dia sudah kalah? Semua murid yang sibuk lari menyadari bahwa belum lama ini mereka mulai berlari. Tapi, ketika mereka menoleh, mereka semua hanya bisa menonton dengan rahan ternganga dan bola mata mereka hampir keluar. Lei Kuanglong kalah. Sialan, ini masalah besar sekarang. Holy Master berhenti, begitu pula orang-orang dari aula lain. Mereka semua berdiri dalam kehampaan dan melihat sosok yang benar-benar luar biasa di sana dengan ekspresi tercengang. Lei Ming menang. Dia menjatuhkan Lei Kuanglong. Ini bukan mimpi, kan? Hal ini khususnya terjadi pada guru suci, yang lidahnya sepenuhnya kusut saat ini. Dia tidak menyangka Lei Ming akan menang. Tapi, Lei Kuanglong adalah seseorang yang memiliki kota guntur. Kota guntur ini adalah harta karun yang dibuat oleh Tuan Tua Guntur sendiri. Tidak disangka Lei Ming bisa menjatuhkan kota guntur bersamanya. Bagaimana orang bisa mempercayai hal ini? Adikku Kuanglong, bagaimana rasanya saat ini? Lin Fan berdiri di depan Lei Kuanglong dan tertawa kecil. Namun, di mata orang tersebut, tawa itu tidak lebih dari sekadar ejekan. Brengsek, suara Lei Kuanglong terdengar serak saat dia meraung. Tinju dari pihak lain sebelumnya jelas tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Tapi, tidak ada cara untuk menghindarinya sama sekali. Segala sesuatu yang terjadi sepenuhnya berada dalam kendali pihak lain. Jadi, aula disiplin akan menjadi milikku, Lei Ming, mulai sekarang. Sedangkan untukmu, kamu bisa pergi ke tempat lain untuk bermain sekarang. Namun, jika kamu tidak tega meninggalkan tempat ini, kurasa kita punya ruang bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan sambilan di sana-sini, kata Lin Fan. Oh, kota guntur ini nampaknya cukup menarik. Namun, tidak banyak gunanya. Kota guntur yang berada di tangan Lin Fan telah lama ditundukkan olehnya. Thunderpool di dalamnya cukup bagus. Namun, Lin Fan tidak banyak menggunakannya. Sesuatu untuk mengolah tubuh seseorang. Tubuh fisik Lin Fan telah lama mencapai kondisi budidaya penuh kuno abadi. Apalagi yang perlu dikembangkan? Kembalikan kota guntur kepada saya. Lei Kuanglong melolong. Kota guntur itu mewakili segalanya tentang dirinya. Jika dia tidak memiliki kota guntur, kekuatannya akan sangat berkurang. Mulai sekarang, tidak ada lagi peluang baginya untuk kembali lagi. Apakah kamu menginginkannya? Lin Fan menggantung kota guntur di depan mata Lei Kuanglong dan menggodanya dengan kota itu, yang menatapnya dengan mata merah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk mencoba meraihnya. Namun, dia hanya menangkap udara. Jika kamu menginginkannya, katakan saja. Tapi, kamu tidak bisa melakukan kekerasan sekarang. Lin Fan terkekeh. Apa yang kamu mau dari aku? Lei Kuanglong mendidih dengan gigi terkatup. Jika pandangan bisa membunuh, Lei Kuanglong pasti sudah membunuh Lin Fan ribuan kali sekarang. Tidak apa-apa. Yang aku tanyakan padamu hanyalah apakah kamu mengaku kalah atau tidak. Saat ini, Lin Fan ingin sepenuhnya menekan hati Lei Kuanglong yang angkuh itu. Lei Kuanglong menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat muram. Dia sama sekali tidak akan mengatakan sesuatu yang memalukan seperti itu. Sepertinya kamu tidak akan mengaku kalah, iya. Kalau begitu, kota guntur ini. Kurasa aku harus memberikannya saja. Lin Fan terkekeh sebelum berbalik ke arah massa yang sedang menyaksikan, adakah orang di luar sana yang ingin menguasai kota guntur ini? Yang harus mereka lakukan hanyalah mengatakan bahwa mereka mengakui kekuatanku, dan aku akan memberimu mainan ini kalau begitu. Kau berani? Lei Kuanglong berseru, itu diberikan kepada saya oleh guru-guru lama. Kau berani memberikannya? Terus kenapa? Kita semua dari ras guntur. Apakah penting tangan siapa yang memegangnya asalkan berada dalam ras guntur? Bagaimana sekarang? Jika kamu menolak untuk mengakui kekuatanku dan mengakui kekalahan, kota guntur ini hanya akan memiliki menjadi milik orang lain yang mau. Jawab Lin Fan. Tawaran Lin Fan ini membuat banyak orang merasa gatal di hati. Tentu saja, guru suci dari aula guntur suci tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Namun di sisi lain, King Xuan, yang berada di sampingnya, angkat bicara, Hall Master Lei Ming, saya mengakuinya. Oh, lihat, seseorang mengakui kekuatanku. Lin Fan tersenyum. Mengikuti setelah King Xuan adalah serangkaian teriakan dari berbagai Hall Master lainnya. Hall Master Lei Ming, saya mengakui kekuatanmu juga. Aku juga, tolong serahkan kota guntur itu padaku. Selama itu adalah seseorang dari ras guntur, tidak mungkin ada orang yang tidak ingin menguasai kota guntur. Dan sekarang Lei Kuanglong telah ditekan oleh Lin Fan, ada lebih banyak lagi murid ras guntur yang tidak lagi takut akan kekuatannya. Dengan harta karun sebesar itu di sini, bukankah konyol jika mereka menyerah? Pada saat ini, Lei Kuanglong sangat marah. Lei Ming, kamu berani? Lin Fan hanya bisa tertawa dingin sebelum membalikkan badannya, kenapa aku tidak berani? Ketika Lei Kuanglong melihat sosoknya, dia benar-benar merasakan kekalahan. Dia tidak boleh kehilangan kota guntur itu, jika dia kehilangannya, semuanya akan berakhir. Saya mengaku kalah. Lei Kuanglong menggeram pelan seolah-olah dia sedang melampiaskan semua rasa frustrasi di hatinya. Saat Lin Fan mendengar ini, dia menyeringai dan melemparkan kota guntur kembali ke pelukan Lei Kuanglong. Saat Lin Fan mendapatkan harta karun ini,
dia sudah menyadari bahwa ada jejak Tuan Tua Guntur di dalamnya. Jika dia dengan paksa merebutnya dan menghapus jejak Tuan Tua Guntur, tentu saja itu akan menimbulkan kecurigaan terhadap Tuan Tua Guntur. Pada saat yang sama, Lin Fan tidak akan menggunakan harta karun ini. Karena Tuan Tua Guntur belum muncul, itu berarti dia hanya mengamati bagaimana segala sesuatunya akan berkembang. Jika Lin Fan berlebihan, kemungkinan besar Tuan Tua Guntur akan turun sendiri karena itu. Pada saat Lei Kuanglong menerima kota Guntur dalam pelukannya, wajahnya dipenuhi kelegaan. Selama kota Guntur ada di tangannya, dia merasa nyaman. Hahaha, Lin Fan mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak sebelum menginjak wajah Lei Kuanglong dan berjalan di dekatnya. Mulai sekarang, aku, Lei Ming, akan bertanggung jawab atas aula disiplin. Jika ada yang ingin bergabung dengan aula disiplin, kamu harus memanfaatkan kesempatan langka ini sekarang juga. Besok, ketua aulamu akan secara pribadi mengambil keputusan, bekerja sama untuk berlatih di luar. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Jika Anda melewatkannya, itu tidak akan datang lagi. Piak, diinjak oleh Lin Fan membuat hati Lei Kuanglong melonjak karena amarah. Namun, di saat yang sama, dia tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lain. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertahan dalam diam. Sebaliknya, perilaku tirani Lin Fan mengejutkan semua murid yang hadir. Hal ini khususnya terjadi pada guru suci, yang tidak mengira Lei Ming akan tiba-tiba menduduki kursi ketua aula disiplin dengan kecepatan kilat yang tak seorang pun bisa berharap untuk mempersiapkannya. Semua murid asli aula disiplin berteriak dengan suara tinggi, "Selamat datang di aula guru Lei Ming." Bagi mereka, tidak peduli siapa ketua balai itu. Selama ada seseorang yang bisa membawa mereka keluar dan melakukan tindakan serta membawa mereka dalam kehidupan, itulah yang mereka butuhkan. Dan sekarang Lei Kuanglong ini telah dikalahkan, yang berarti kekuatan Master Aula yang baru bahkan lebih hebat lagi. Mulai sekarang, aula mana lagi yang berani menindas mereka di dalam Sekte Guntur? Dan, fakta bahwa ketua balai yang baru mengatakan bahwa dia akan mengajak mereka keluar secara pribadi keesokan harinya membuat mereka merasa lebih emosional. Meskipun mereka telah keluar untuk pelatihan ketika mereka bergabung dengan aula disiplin, sebagian besar waktu, itu adalah sesuatu yang mereka lakukan sendiri. Lei Kuanglong ini baru saja berkultivasi dalam pengasingan sepanjang waktu. Dan, wakil kepala balai lainnya juga tidak menganggap mereka sebagai sesuatu. Siapa di dunia ini yang akan membawa mereka keluar untuk memamerkan kekuatan mereka kepada yang lain? Tindakan tunggal Lin Fan ini telah menarik perhatian banyak orang. Hall Master baru ini cukup baik. Semua masa di aula lain merasakan jantung mereka berdetak kencang. Lei Kuanglong ini adalah seseorang yang sulit untuk dihadapi pada awalnya. Tapi, tak disangka Hall Master yang baru dibentuk ini akan lebih merepotkan. Bagaimana lagi mereka akan menjalani hidup mulai sekarang? Lin Fan terlalu malas untuk bersaing dengan aula lainnya. Selama dia bisa mengeluarkan orang-orang dari aula disiplin untuk membuat kekacauan, itu sudah lebih dari cukup. Besok, dia akan melakukan sesuatu yang sangat besar. Babak 922, Tentara Belalang menyerang. Lin Fan telah menetap di aula disiplin secara resmi. Meski namanya terdengar agak mencolok, dia sama sekali tidak berniat mengubahnya. Bagaimanapun, dia tidak akan berlama-lama di sekitar Sekte Guntur. Begitu dia selesai dengan apa yang harus dia lakukan, dia akan segera pergi. Tindakan Lin Fan menjatuhkan Lei Kuanglong dengan kekuatan absolut dan merebut kursi ketua aula disiplin secara alami menciptakan keributan di seluruh Sekte Guntur. Ada banyak sekali murid yang mendiskusikan masalah ini. Tentu saja, berita tentang hal ini tidak diragukan lagi sangat menggemparkan. Lei Kuanglong dan 4 wakil ketua aula lainnya telah tersapu keluar dari aula disiplin, dan tiba di daerah tempat tinggal para murid yang tidak terafiliasi saat ini. Hall Master, kami merasa marah. 4 wakil kepala balai lainnya berkata dengan marah. Mereka tidak tega mencabik-cabik Lin Fan dengan kejam. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menandinginya dalam hal kekuatan. Dan untuk saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Bahkan jika Lei Kuanglong bukan tandingannya, tidak ada gunanya membicarakan diri mereka sendiri. Ketika mereka berhadapan dengan Lei Ming, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Kengerian macam apa itu? Wajah Lei Kuanglong lebih gelap dari apapun saat ini. Ini adalah pengalaman paling memalukan yang pernah ia alami. Tidak peduli apa, dia harus merebut kembali semua yang telah hilang. Semua yang telah hilang dariku, aku pasti harus mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Lei Ming, kita biarkan saja dia menertawakan kesombongannya untuk saat ini. Namun kenyataannya, hati Lei Kuanglong merasa sedikit kalah. Awalnya, dia mengira Tuan Tua Guntur akan benar-benar turun tangan. Tapi, siapa sangka tidak ada tanda-tanda Old Master Thunder bahkan di akhir semuanya. Pada saat ini, Lei Kuanglong akhirnya memahaminya, dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk segalanya. Namun, sekarang bawahannya mempertanyakan semuanya, dia tentu saja tidak bisa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia harus bertahan untuk saat ini untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Begitu ada kesempatan, dia pasti akan meminta Lei Ming membayar harganya. Aula Guntur Suci, Tuan Suci, Lei Ming tidak akan datang untuk pesta itu. Dia berkata bahwa dia tidak punya waktu. Sesuai dengan keinginan Guru Suci, King Xuan mengundang Lin Fan untuk berpesta. Tapi, siapa sangka dia akan dipulangkan tanpa sempat menatap wajahnya.
Wajah guru suci tampak tenang tanpa banyak reaksi. Namun, King Xuan tahu bahwa guru sucinya pasti sedang marah di dalam hatinya. Namun, hanya saja kekuatan Lei Ming terlalu kuat, dan dia bukanlah seseorang yang bisa diharapkan oleh orang biasa untuk dihadapi. Mungkin tidak ada cara lain untuk mengatasi masalah ini kecuali menelannya di perut mereka. Aku mengerti. Perhatikan saja setiap gerakan yang dilakukan balai disiplin mulai sekarang. Jawab guru suci. Ya, Hari berikutnya, Lin Fan pernah menjelajahi seluruh aula disiplin sekali. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Sepertinya segala sesuatu yang berharga pasti sudah dituai oleh Lei Kuanglong sebelumnya. Ini sangat menyebalkan. Pada saat ini di luar aula utama, para murid aula disiplin berdiri dengan baik dalam formasi dan dengan perhatian penuh. Semua orang sangat gembira di dalam hati mereka, karena hari ini adalah hari di mana guru balai mereka akan membawa mereka keluar untuk menjadi terkenal di luar sana. Lin Fan berdiri di platform yang ditinggikan dan melihat sekelompok murid yang padat di bawah. Dia lalu melambaikan tangannya, "Tentara, ayo keluar." Seketika, Lin Fan menyelimuti murid-murid ini dalam auranya dan terjun ke dalam kehampaan, menuju ke dunia luar yang luas. Ketika beberapa murid yang ditugaskan untuk menjaga aula disiplin melihat sekelompok besar orang itu, mereka juga tertegun sejenak. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lei Ming. Malam itu, Lin Fan awalnya mengira Tuan Tua Guntur akan muncul menemuinya untuk berbicara. Tapi, tak disangka dia tidak muncul sama sekali. Berdasarkan alur pemikiran Lin Fan, dia menyimpulkan bahwa Tuan Tua Guntur tentu saja tidak menaruh hati padanya sama sekali. Tapi, ketika dia memikirkan tentang hubungan antara garis keturunan ras Guntur dan Tuan Tua Guntur, semuanya masuk akal baginya. Tuan Tua Guntur memegang kendali atas garis keturunan seluruh ras Guntur. Dapat dikatakan bahwa hidup dan mati semua makhluk dari ras Guntur adalah miliknya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar keributan yang dia ciptakan, dia tidak lebih dari seekor semut di mata Tuan Tua Guntur. Hall Master, ada orang di depan. Pada saat ini, seorang murid berteriak. Tentu saja, Lin Fan sudah tahu sejak awal bahwa masih ada orang di depan. Dan kelihatannya, jumlahnya cukup banyak. Setidaknya harus ada beberapa ribu makhluk hidup. Ketika Lin Fan melihat makhluk hidup ini, matanya bersinar dengan kilatan kegembiraan. Sebuah rencana kemudian muncul di benaknya. Ayo pergi, hari ini, aku akan memastikan kalian menjadi kaya. Lin Fan melambaikan tangannya untuk membangkitkan semangat juang semua orang. Sebagian besar dari ribuan makhluk hidup di depan berasal dari ras sayap. Mereka berkumpul di sini karena mereka baru saja keluar dari tempat rahasia. Setiap makhluk mengeluarkan ekspresi gembira. Terbukti, mereka pasti mendapat cukup banyak keuntungan dari tempat rahasia. Saat ini, perlombaan Wings juga merupakan perlombaan yang memiliki makhluk paling kuat yang mengawasi mereka. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak takut dengan ras kuno bahkan ketika mereka keluar. Selamat kepada kakak senior Yi karena telah mendapatkan mayat makhluk berkuasa tingkat tertinggi. Murid-murid ras sayap di sekitarnya berkumpul di sekitar seorang pria muda sambil memberi selamat kepadanya. Dahulu kala, tempat rahasia ini adalah cenotaf dari makhluk perkasa negara tertinggi. Harta terbesar di dalamnya tentu saja adalah mayat makhluk berkuasa tertinggi itu. Bahkan seiring berjalannya waktu, mayat itu masih sangat menakjubkan dan luar biasa. Hal ini terutama terjadi pada tanda mistik seni bela diri pada tulang mayat itu. Itu adalah harta karun di antara harta karun. Selama seseorang dapat memahami kebijaksanaan di baliknya, mereka akan dapat mewarisi semua budidaya makhluk tertinggi itu. Kalian juga telah melakukannya dengan baik untuk mendapatkan sisa pil dan keterampilan mistik seni bela diri yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi itu. Saat ini, tempat rahasia ini tidak lagi berguna. Mari kita kembali. Yi Hongtian tertawa riang. Kali ini, mereka mendapat banyak keuntungan dari ekspedisi ini. Selama dia mengolah mayat ini ketika dia kembali, kondisi budidayanya pasti akan meroket. Dengan itu, posisinya di sekte secara alami akan meningkat sangat tinggi seiring dengan itu. Kakak senior, coba lihat. Apa itu di sana? Tepat pada saat ini, seorang murid melihat ke kejauhan dan melihat beberapa kilatan petir. Ini sangat mengesankan, karenanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas. Alis Yi Hongtian berkerut saat dia mengalihkan pandangannya. Ketika dia mengetahui dengan jelas siapa orang itu, dia terkekeh, bukan apa-apa. Itu hanya perlombaan Thunder. Perlombaan Wings memiliki hubungan yang cukup baik dengan perlombaan Thunder. Mereka seharusnya pergi keluar untuk berlatih dan melewati tempat ini, daerah itu saja. Hall Master, itulah perlombaan Wings di depan. Ketika Lin Fan melihat segala sesuatu di depan, dia menyeringai, baiklah. Semuanya, persiapkan dirimu. Kami akan mengambil semua barang berharga yang mereka miliki. Tapi Hall Master, hubungan antara ras sayap dan ras guntur cukup bagus. Ini, seorang murid berkata dengan enggan. Apa yang kamu takutkan? Ini adalah dunia di mana yang terkuat akan bertahan hidup. Mengapa? Aula disiplin kita harus takut pada siapapun. Perlombaan sayap adalah perlombaan sayap dan perlombaan guntur kita adalah perlombaan guntur. Kami dari ras yang berbeda. Tentu saja, tidak ada hubungan dekat selamanya. Jadi bagaimana jika kita mengambil harta mereka? Mereka hanya bisa menyalahkan kurangnya kekuatan mereka sendiri. Mengapa Lin Fan merasa terganggu dengan semua ini? Saat ini,
Ada yang salah dengan cara kerja dunia. Makhluk yang paling berkuasa tidak melakukan tindakan apapun, namun mereka semua menganggapnya sebagai musuh publik nomor satu. Jika dia tidak menciptakan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian mereka, bagaimana dia bisa terus melakukan tindakan menggunakan wajah aslinya di masa depan? Saudara-saudara dari ras Guntur, kemana kalian akan pergi? Yi Hongtian berteriak untuk bertanya. Saudaraku ibumu, semuanya, pergi ke sana dan lepaskan pakaian mereka. ROBBBBBB. Lin Fan meraung dan mendorong dengan telapak tangannya, segera menekan semua makhluk dari ras sayap, membuat mereka tidak dapat menahan diri untuk melawan. Kalian, Yi Hongtian tercengang, tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti itu. Dan yang membuatnya ketakutan, seolah-olah kondisi kultivasinya telah disegel oleh seseorang. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan sama sekali. Kalian semua, berangkat. Kami tidak akan mengambil nyawa siapapun, tapi kami akan membersihkan mereka. Lin Fan berteriak. Ya, Tuan Balai. Semua murid aula disiplin bersorak saat mereka bergegas seperti segerombolan belalang. Babak 923, Pesta Perampokan Gila. Saudara-saudara dari ras Guntur, apa yang kalian lakukan? Kita semua adalah teman baik, bukan? Astaga, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Jangan sobek bajuku. Kalau tidak, aku akan marah. Kalian berasal dari aula sekte Guntur mana? Aku akan mengadu pada tuan tua kalian. Piak, suara tamparan keras terdengar. Tutup mulutmu. Jika kamu mengatakan apa-apa lagi, aku akan membunuhmu. Untuk memberikan contoh yang baik bagi murid-murid aula disiplin ini, Lin Fan secara alami memimpin sebagai garda depan untuk segera menjatuhkan Yi Hongtian dan merampoknya terlebih dahulu. Semua cincin penyimpanannya disita, dan bahkan pakaiannya tidak dilepaskan. Dia hanya memiliki satu potong pakaian dalam. Hentikan itu sekarang. Kembalikan cincin penyimpananku. Siapa kamu sebenarnya? Yi Hongtian berteriak dengan marah. Mayat makhluk berkuasa tertinggi itu berada di dalam cincin penyimpanan itu bersama dengan sebagian besar harta pribadinya. Jika semuanya diambil oleh pihak lain, dia benar-benar akan mengalami kerugian besar kali ini. Gerakan Lin Fan cepat dan kejam. Seketika, dia menelanjangi Yi Hongtian dan berteriak, baiklah semuanya, dengarkan. Aku adalah ketua aula disiplin ras Guntur. Jadi bagaimana jika kalian berasal dari ras sayap? Ras Guntur kami hanya akan merampok kalian teman-teman bersih-bersih. Hentikan itu. Jika kamu berani melanjutkan seperti itu, aku pasti akan melaporkannya kepada tuan tuaku ketika aku kembali. Yi Hongtian bingung. Tidak disangka orang-orang dari ras Guntur ini berani menjadi sombong ini. Mereka sama sekali mengabaikan ikatan persahabatan di antara mereka. Tuan tua perlombaan sayap, Huff, kembalilah dan laporkan ini dengan benar kalau begitu. Tuan tua kami tidak peduli tentang hal itu, tuan tuamu. Selama kalian berani menginjakan kaki di perlombaan Guntur, aku yakin tuan tua kita akan membuat tuan tuamu ingin mencabut giginya dari tanah. Lin Fan mempermalukan mereka tanpa pandang bulu. Dan, ingat ini juga. Tuan tua kami telah mengatakan bahwa tuan tua dari ras sayapmu tidak lebih dari manusia burung. Mengepakkan sayapnya ke kiri dan ke kanan sepanjang siang dan malam. Suatu hari nanti, dia akan memanggang tuan tuamu kuasai ayam panggang. Ketika Yi Hongtian mendengar kata-kata ini, seluruh wajahnya langsung memerah. Matanya seperti banteng gila saat ini saat dia menatap Lin Fan dengan tatapan maut. Kamu, Lin Fan merasa bahwa dia benar-benar terlalu berlebihan saat ini untuk mengeluarkan kata-kata sombong seperti itu. Jika orang-orang ini kembali dan melaporkan hal ini kepada Lucifer, dia pasti akan langsung menyelamatkan nyawa tuan tua Guntur. Kamu apa yang kamu? Mungkinkah kamu tidak tahu bagaimana rasanya manusia burung dipanggang? Aku akan memberitahumu sekarang juga. Lin Fan mengumpulkan kekuatan Guntur di tangannya dan mengarahkannya ke sayap Yi Hongtian. Suara mendesis terdengar bersamaan dengan aroma sesuatu yang terbakar. Dengan itu, sayap putih salju Yi Hongtian tiba-tiba memiliki bercak hitam hangus di atasnya. Apakah kamu melihatnya? Seperti itulah rasanya memanggang manusia burung. Jawab Lin Fan. Ahahaha. Ketika Yi Hongtian melihat ini, dia berteriak dengan marah, sialan. Lin Fan langsung menendang Yi Hongtian ke tanah. Yi Hongtian, yang tidak mengenakan apapun kecuali celana dalamnya, memandang Lin Fan dengan tubuh telanjang, memasang tatapan marah di matanya. Sekarang ada Lin Fan yang memimpin mereka sepanjang jalan, para murid aula disiplin secara alami sangat gembira. Memikirkan bahwa merampok orang lain akan sangat menyenangkan. Hahaha, aku punya obat mujarab. Astaga, itu adalah ramuan putaran 3 kali. Benda itu dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Apakah kamu ingin menukarnya denganku? Aku punya obat suci di sini. Minggir, jangan bertukar kawan. Saya menemukan keterampilan mistik seni bela diri di sini. Ini adalah keterampilan mistik yang dimiliki oleh makhluk perkasa tingkat tertinggi. Aku juga punya senjata Dao di sini. Senjata Dao itu sebanding dengan apa? Aku punya harta karun tertinggi bertingkat rendah di sini. Oh, aku sangat iri pada kalian. Ras manusia burung sayap yang aku rampok di sini sungguh sangat miskin. Tak disangka mereka hanya punya pil Seng Yang. Manusia burung, sebaiknya kau serahkan barang-barangmu dengan jujur. Apa kau masih menyembunyikan hal lain bersamamu? Tidak, ini tidak akan berhasil. Aku juga akan melucuti pakaian dalammu untuk melihat apakah ada benda lain di baliknya. Astaga, kalian semua manusia burung terlalu licik.
Tak disangka kalian akan menyembunyikan harta karun kalian di dalam celana dalam kalian. Semua murid aula disiplin ini sama-sama cepat dan kejam. Makhluk ras sayap yang sama sekali tidak berdaya ini disapu bersih dalam sekejap tanpa meninggalkan apapun pada mereka. Mereka bahkan lebih seperti bandit daripada bandit saat ini. Pada awalnya, ada beberapa murid yang ragu untuk menyentuh orang-orang ini. Namun, ketika mereka melihat bagaimana kakak-kakak senior mereka menerima barang-barang bagus dari perampokan, mereka tidak dapat menahannya lagi di dalam hati. Dan dengan demikian, mereka juga bergabung dengan kelompok perampok besar-besaran. Balapan guntur, balapan sayap kami tidak akan pernah membiarkan kalian. Saat ini, hati Yi Hongtian sedang berdarah. Mereka telah memperoleh beberapa imbalan yang layak dari membersihkan tempat rahasia. Tapi, tak disangka bandit ras guntur ini akan merampas semuanya. Bagaimana mungkin mereka bisa menanggungnya? Kemarahan yang sangat besar menumpuk di hati mereka. Ini terlalu tidak bisa ditoleransi. Melihat situasi saat ini, Lin Fan sangat senang. Mayat makhluk berkuasa tertinggi yang diperoleh Yi Hongtian di tanah rahasia tidak banyak berguna bagi Lin Fan. Jadi, dia melemparkan omong kosong itu ke dunia Xuan Huang agar Xuan Yunxian dan yang lainnya bisa berkultivasi bersama. Ketika dia melihat bagaimana sekelompok besar makhluk dari ras sayap sekarang telanjang bulat tanpa ada yang tersisa, hati Lin Fan berdebar kencang. Dia lalu melambaikan tangannya. Baiklah, waktunya berangkat, Lin Fan mengumumkan. Ya, Tuan Balai, para murid aula disiplin yang mengikuti Lin Fan semuanya sangat puas saat ini. Bahkan jika mereka tidak merampok sesuatu yang istimewa, mereka masih mendapatkan cukup banyak pil. Setelah Lin Fan dan yang lainnya pergi, Yi Hongtian menjadi marah. Ketika dia melihat adik laki-lakinya yang wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan, seluruh hatinya dipenuhi gelombang demi gelombang kebencian. Balapan guntur TERSIALAN. Kami pasti tidak akan membiarkan kalian. Saya pasti harus melaporkan masalah ini kepada Tuan Tua sehingga dia bisa mengurus orang-orang ini secara pribadi. Saudara-saudara junior, kita telah menanggung penghinaan dan perampokan ras Thunder hari ini. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita toleransi. Mari kita kembali sekarang dan melaporkan hal ini kepada Tuan Tua sehingga dia dapat meminta ganti rugi untuk kita. Yi Hongtian berteriak dengan marah. Ya, laporkan pada Tuan Tua. Mulai hari ini dan seterusnya, ras guntur akan menjadi musuh bebuyutan ras sayap kita. Dengan mengatakan itu, seluruh kelompok makhluk telanjang dari ras sayap meledak ke dalam kehampaan dan kembali ke markas mereka. Sepanjang jalan, ketika berbagai ras lain melihat makhluk telanjang bulat dari ras sayap ini, mereka juga tercengang. Mulai saat ini, nama ras Wings yang memiliki jimat aneh mulai menyebar di antara ribuan ras seperti api. Dan saat ini, Lin Fan telah mengubah lokasi. Hall Master, tak disangka orang-orang dari ras buaya ini bahkan lebih miskin daripada ras sayap. Tidak ada gunanya merampok mereka. Seorang murid melapor kepada Lin Fan dengan ekspresi hormat. Bagi mereka, hari ini adalah hari yang terlalu menyenangkan. Merampok. Begitu saja, mereka merampok beberapa balapan secara berurutan. Siapapun yang mereka temui, mereka selalu berhati-hati dan menerkam seperti harimau ganas. Rob sepenuhnya, buka seluruhnya, tinggalkan mereka tanpa apa-apa. Lin Fan senang dengan hasil pertarungan hari ini. Kali ini, bahkan jika Tuan Tua Guntur melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan mampu menghapus tuduhan ini dari dirinya sendiri. Pada saat ini, murid ras buaya memandang Lin Fan dengan ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa ras Guntur berani melakukan hal seperti itu. Pada saat yang sama, orang-orang ini bahkan menghina tuan mereka. Ayo pergi. Tanpa berlama-lama lagi, Lin Fan membawa masa pergi bersamanya. 2 hari kemudian, Lin Fan berdiri dalam kehampaan bersama para murid ras Guntur yang semuanya menyeringai lebar. Mereka tidak tahu berapa banyak balapan yang mereka rampok dalam 2 hari terakhir ini. Bagaimanapun juga, itu hanya banyak-banyak. Dan saat ini, kekayaan mereka telah mencapai tingkat yang luar biasa dan sungguh luar biasa. Sial, tepat pada saat ini, garis keturunan ras Guntur di dalam tubuh Lin Fan mulai bergemuruh. Dari dimensi yang jauh dari luar, sepertinya ada kekuatan misterius yang memanggil dia. Babak 924, pertempuran massal dimulai. Pemanggilan seperti ini adalah sesuatu yang datang dari garis keturunan terdalam. Dan, sumbernya tentu saja adalah Tuan Tua. Ini sungguh kacau. Tidak disangka dia akan benar-benar bertemu dengan teknik pemanggilan instan ini setelah mengalihkan garis keturunannya ke ras Guntur. Apakah kalian pernah mengalami pemanggilan garis keturunan? Sebagian besar murid aula disiplin sepenuhnya mempercayai Lin Fan saat ini. Di bawah skema merampok semua orang dengan bersih, mereka telah berubah dari orang miskin menjadi taipan dalam sekejap mata. Saat dia menyerang, semua orang mendapat keuntungan darinya. Dibandingkan dengan masa lalu, hanya ada perbedaan dunia. Tidak, apa yang dimaksud dengan pemanggilan garis keturunan? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Semua murid menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Melihat ekspresi wajah para murid ini, Lin Fan ragu mereka menipunya. Mungkin, mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Untuk sesaat, Lin Fan benar-benar bingung harus berbuat apa. Mungkinkah Tuan Tua Guntur telah menemukan sesuatu tentang dirinya? Apakah dia berpikir untuk membunuhnya? Tapi, seharusnya tidak demikian, kan?
Jika dia benar-benar ditemukan, Tuan Tua Guntur akan langsung muncul tepat di depan wajahnya dan menjatuhkannya. Mengapa dia memilih menggunakan metode tidak langsung seperti itu? Mungkinkah ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi? Apalagi yang kamu tunggu? Saat Lin Fan masih merenung, suara gemuruh terdengar dari dalam garis keturunan Lin Fan. Seolah-olah dia tidak membalas panggilan itu, ada kemungkinan besar garis keturunannya akan pecah dari dalam dan melumpuhkannya seketika. Metode yang sangat kejam. Bisakah Tuan Tua Guntur ini benar-benar mengendalikan hidup dan mati setiap makhluk ras Guntur? Tapi untungnya, tidak ada makhluk yang paling kuat dalam ras manusia. Kalau tidak, nasib hidupku akan berada di tangan orang lain. Lin Fan tidak ragu-ragu lagi. Tidak peduli apa yang akan terjadi, dia harus menghadapinya. Terlebih lagi, Tuan Tua Guntur ini mungkin tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah manusia. Seperti kata pepatah, jika tentara datang, lawanlah mereka. Jika banjir datang melalui bendungan, tutuplah bendungan itu. Dia hanya akan pergi dan melihat apa yang harus ditangani, dan menanganinya apa adanya. Kalian semua kembali dulu. Tuan Tua memanggilku. Lin Fan berkata sebelum mengikuti panggilan garis keturunan dan menyelam ke dalam kehampaan. Para murid aula disiplin saling bertukar pandang satu sama lain. Untuk beberapa saat, mereka belum mengetahui berita mendadak itu. Tapi, saat mereka tersadar, ketua aula sudah pergi. Pemanggilan garis keturunan merobek batasan ruang dan waktu. Ketika Lin Fan membuka matanya, dia melihat bagaimana sekelilingnya mengalir deras dengan kilauan sungai galaksi. Dalam sekejap mata, seluruh dunia runtuh saat pemandangan di depan matanya berubah sekali lagi. Tempat ini, bagi Lin Fan, ini adalah tempat yang sangat familiar. Ketika dia melihat sosok yang berdiri tegak di antara dunia jauh di kejauhan, jantungnya berdetak kencang. Betapa agung. Lin Fan terkejut, merasa ada yang salah dengan situasi ini. Tapi, ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat Tuan Tua Guntur berdiri di kehampaan. Dia sedang melihat ke arah Sage Agung, yang dikelilingi oleh banyak makhluk paling kuat saat ini dengan tatapan tajam. Apa yang sedang terjadi saat ini? Lin Fan menoleh dan menyadari bahwa guru suci dari Aula Guntur Suci juga dipanggil, bersama dengan guru aula lainnya dari berbagai aula. Tuan Tua Guntur, Dewa Iblis Kekeringan dari ras kuno, Tuan Tua dari ras kelelawar. Monyet, serahkan teknik mistik duel surga tak tertandingi yang kamu punya. Kalau tidak, kita akan menginjak-injak seluruh ras monyet. Tuan Tua Guntur memarahi dengan kasar. Teknik mistik duel surga yang tak tertandingi ini adalah barang legendaris yang turun dari surga di zaman dahulu kala. Keterampilan mistik yang diperoleh Sage Agung dapat dianggap sebagai salah satu keterampilan mistik terkuat dari semuanya. Dan, sekarang era ini adalah era terakhir, semua master tua dari ras yang berbeda, bahkan para dewa iblis dari ras kuno, telah mulai berjuang demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Sage Agung tidak memiliki faksi dan memilih untuk memihak makhluk yang paling kuat maupun dewa iblis, memilih untuk menyendiri. Dan, itulah alasan mengapa dia menjadi sasaran saat ini. Di era sebelumnya, tidak ada seorang pun yang mau datang dan mengacak-acak bulu kera gila ini. Tapi, sekarang ini adalah era terakhir, jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk melewatinya, mereka akan menghilang begitu saja seperti asap. Pada saat ini, Sage Agung sedang melayang di atas dalam kehampaan, dan tidak mengatakan apapun sama sekali. Namun, matanya terbakar amarah yang membara. Ketika dia melihat makhluk-makhluk dari rasnya yang sangat ingin dia lindungi dibiarkan mati dan terluka di semua tempat, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Tuan Tua Guntur, Tuan Tua Ras Kelelawar, Tuan Tua Naga Hujan, Tuan Tua Pemakan Surga. Kalian semua bajingan terkutuk. Aku belum pernah bertarung dengan kalian untuk apapun. Jika kalian menginginkan teknik mistik duel surga yang tak tertandingi, aku bisa saja memberikannya pada kalian. Tetapi, kamu tidak pernah menyentuh atau membunuh makhluk apapun dari RASKU. Bahkan jika aku akan jatuh di sini hari ini, kalian semua akan mengikuti saya sampai mati. The Great Sage melolong marah ketika kekuatan mengamuk bergemuruh darinya, menyebabkan seluruh dunia berguncang saat menghadapinya. Dulu, kita semua berjuang untuk menghancurkan dewa iblis dari ras kuno. Dan sekarang, karena itu masalah hidup dan kematian, kalian bekerja bersama dengan dewa iblis ras kuno. Ketika Lin Fan melihat segala sesuatu di hadapannya, dia mengerti apa yang terjadi di dalam hatinya. Namun, situasinya tampaknya tidak terlalu menguntungkan saat ini. Jika terjadi pertarungan langsung, praktis tidak ada peluang untuk hidup sama sekali. 4 makhluk paling kuat bersama dengan dewa iblis dari ras kuno. Ini adalah kekuatan yang luar biasa hebat. Bahkan jika kondisi tubuh fisik miliknya berada pada kondisi kultivasi penuh kuno abadi, dia mungkin tidak dapat melewati tangan mereka dengan mudah. Tuan Tua Guntur, untuk apa kita masih membuang-buang napas padanya? Mari kita bergandengan tangan dan menjatuhkannya seluruhnya. Lalu kita akan mengerahkan keterampilan mistik pencarian jiwa untuk mendapatkan kembali teknik mistik duel surga yang tak tertandingi. Suara Tuan Tua Ras Kelelawar terdengar melengking dan tajam saat dia tetap bersembunyi di balik jubah hitamnya sepanjang waktu. Tuan Tua Guntur memandang ke arah Sage Agung dengan tatapan dingin. Dia kemudian melambaikan tangannya, bunuh semua makhluk dari ras monyet. Ya, Tuan Tua, semua ketua aula dari ratusan aula lainnya berseru sebagai jawaban. Mereka kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang mengarah tepat ke ras monyet. Tidak ada kekurangan makhluk kuat dalam ras monyet. Namun,
di hadapan kekuatan yang besar dan tangguh ini, mereka benar-benar tidak mempunyai peluang sama sekali. Sage Agung, selamatkan aku. Serangkaian ratapan tragis terdengar. Mata sang Sage Agung kini memerah saat dia menggeram dan memperlihatkan gigi taringnya yang tajam dan tajam. Kalian ingin mati. Monyet, kami lawanmu. Master Tua Guntur bergemuruh dan bersama dengan 4 makhluk paling kuat, mengepung Sage Agung dalam sekejap. Ledakan. Dengan itu, pertempuran pun meletus. Diserang dari segala arah oleh 5 makhluk terkuat, perhatiannya tidak teralihkan. Lin Fan terjun ke kerumunan. Untuk sesaat, hatinya juga berdebar-debar. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Jika dia tidak bisa memikirkan cara lain mengenai hal ini, pada dasarnya ini hanyalah akhir bagi mereka. Balapan petir, pergilah ke neraka. Saat Lin Fan sedang memikirkan hal ini, makhluk dari ras monyet berlari ke arah Lin Fan dengan niat membunuh. Lin Fan mengatupkan giginya. Dengan situasi saat ini, siapapun yang dia selamatkan adalah satu orang lagi yang bisa tetap hidup. Lin Fan berbaur dengan kerumunan dan meninju dengan tinjunya. Namun, tinju itu mengirimkan makhluk ras monyet ke surganya. Bahkan jika aku mati, Sage Agung akan membalaskan dendamku. Saat ini, ada makhluk lain dari ras monyet yang sedang ditembaki ke tanah oleh beberapa guru aula entah dari aula apa. Wajahnya kejam saat dia hendak mendaratkan pukulan mematikan. Tapi tiba-tiba, Lin Fan muncul dalam sekejap dan berteriak, aku akan membunuh yang ini. Lin Fan meninju dengan tinjunya dan mengirim makhluk hidup dari ras monyet ke surganya secara instan. Ketika ketua aula melihat mangsanya telah direnggut, hatinya langsung terbakar amarah. Tapi, ketika dia melihat wajah itu, dia membeku sebelum segera tersenyum. Bagus, Tuan Balelei. Adegan Lin Fan menjatuhkan Hall Master sebelumnya dengan kasar adalah sesuatu yang disaksikan oleh semua orang. Beraninya mereka menyinggung perasaannya. Serahkan semua monyet ini padaku. Tak satu pun dari kalian boleh ikut campur. Lin Fan berteriak dan memerintahkan sebelum bergegas untuk mulai menyelamatkan makhluk hidup ras monyet ini. Namun, area pertempuran itu terlalu besar sehingga Lin Fan tidak bisa menutupinya seluruhnya. Tapi, bagi Lin Fan saat ini, siapapun yang dia selamatkan akan menjadi tambahan yang bisa dia pertahankan. Dia benar-benar memberikan yang terbaik. Babak 925, dan segalanya menjadi kacau. Kekuatan Sage Agung memang luar biasa. Bahkan melawan kami berlima, kamu masih bisa mengatasinya dengan mudah. Tapi, sayang sekali hal yang sama tidak bisa dikatakan pada rasmu yang lain. Ras Tuan Tua Kelelawar sangat jahat, dan tahu cara menyerang jiwa mental lawan-lawannya. Ini sangat penting pada saat seperti ini di mana mereka tidak dapat mengalahkan monyet ini bahkan dengan kekuatan gabungan mereka berlima. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan mereka merasa sedikit kesulitan. Gada logam di tangan monyet itu adalah barang legendaris dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan pertarungan yang muncul darinya lebih mengerikan dari apapun. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, mereka mungkin bukan tandingannya. Tapi saat ini, pertarungannya 5 lawan 1. Tidak peduli siapa orangnya, lawannya harus berbaring dengan patuh. Hati Sage Agung terbakar amarah. Ketika dia berbalik dan melihat sesama rasnya, semangatnya yang teguh dan tegas mulai bergetar. Mati, Sang Pertapa Agung melolong dengan nada sedih, kalian semua B*STARDSF*CKING. Pergi dan mati. Pada saat ini, lengan Sage Agung membengkak saat gada logamnya bersinar dengan kecerahan tak terbatas. Sinar cahaya menembus ke surga. Dengan satu gerakan itu, seluruh dunia terguling. Tuan Tua Guntur, sudah waktunya, kata Tuan Tua Ras Kelelawar dengan dingin. Ya, bam, gada itu terjatuh, 4 makhluk paling kuat saling bertukar pandang saat mereka bertahan melawan serangan itu. Dan tepat pada saat ini, Tuan Tua Guntur berubah menjadi dewa petir yang tiba-tiba muncul tepat di belakang Sage Agung. Menamparkan dengan kedua telapak tangannya, kekuatan Guntur yang tak terbatas meledak dengan ganas. Monyet, ini sudah berakhir. The Great Sage mengertakkan gigi taringnya dan berbalik saat seluruh tubuhnya gemetar menghadapi kekuatan dahsyat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah serangan Tuan Tua Guntur yang datang dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika itu adalah makhluk yang sangat kuat, mereka tidak akan mampu bertahan melawan hal ini. Hahaha, Tuan Tua Guntur tertawa terbahak-bahak. Dia tampak gila saat ini. Saat Tuan Tua Guntur hendak memanfaatkan keuntungan ini dan mengalahkan Sage Agung sepenuhnya, serangkaian kekuatan turun dari kehampaan. Tuan Tua Guntur, beraninya kamu menindas rasku. Kegelapan turun saat 16 pasang sayap Lucifer menutupi seluruh langit. Cahaya ketuhanan yang tak tertandingi menyinari seluruh dunia. Tuan Tua Guntur tertegun sejenak, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Dia telah berdiskusi dengan beberapa makhluk paling kuat ini tentang cara mengalahkan ras monyet sejak lama. Sejak kapan dia pernah menindas orang lain? Tuan Tua Guntur, jika Anda tidak memberi saya jawaban hari ini, ras buaya saya pasti tidak akan melepaskan Anda sama sekali. Dan tepat pada saat ini, seekor buaya yang panjangnya mencapai 100 juta kaki muncul di kehampaan. Keempat anggota tubuhnya seperti pilar penusuk surga yang merobek kehampaan dan muncul di dunia. Untuk sesaat, Tuan Tua Guntur benar-benar kebingungan dan membeku. Apa yang terjadi? Apa yang Tuan Tua ras buaya ini ingin aku pertanggungjawabkan? Ketika Lin Fan melihat apa yang sedang terjadi saat ini, hatinya melonjak kegirangan.
Tidak kusangka dia akan melakukan perbuatan baik seperti itu. Awalnya, dia hanya bermaksud agar Tuan Tua Guntur menanggung serangan kelompok oleh yang lain. Tapi, kalau dipikir-pikir saat ras monyet sedang mengalami cobaan berat saat ini, kemunculan kedua ras ini sama saja dengan tali penyelamat. Namun, Lin Fan ingat bahwa dia telah menindas sejumlah ras. Mengapa hanya dua yang datang sekarang? Jika semuanya datang, pasti akan meriah. Lucifer, Tuan Buaya Tua, apa maksudnya ini? Sejak kapan Tuan Tuamu di sini pernah menyinggung perasaan kalian? Saat ini, Tuan Tua Guntur benar-benar bingung. Tidak disangka orang-orang ini akan keluar begitu saja. Jika dia tidak menyelesaikan ini dengan benar, itu mungkin akan menyebabkan pertempuran hebat lainnya. Jika di lain waktu, Tuan Tua Guntur pasti akan mengabaikan mereka. Jika mereka ingin bertarung, sebaiknya mereka menyerangnya. Siapa yang takut pada siapa? Tapi, ini adalah situasi yang berbeda. Saat ini, dia sedang membunuh monyet ini. Jika ada cegukan yang terjadi dan monyet ini membiarkan mereka lolos, semua usaha mereka akan sia-sia, dan hasilnya tidak terbayangkan. Huff. Tuan Tua Guntur, bagaimana kalau kamu melihat apa ini? Pada saat ini, Lucifer menyapu jubahnya saat semburan cahaya terang muncul. Ini adalah gambaran yang disulap dengan kekuatannya yang menampilkan semua yang telah terjadi. Ketika Lin Fan melihat gambar itu, dia juga bingung. Pertumpahan darah ini tidak masuk akal sama sekali. Kapan manusia burung itu mencatatnya? Ini agak menakutkan sekarang. Dalam gambar tersebut, Lin Fan menyerbu ke tengah-tengah perlombaan Wings dan terlibat dalam perampokannya. Murid-murid ras sayap sangat menyedihkan karena mereka dirampok dalam keadaan telanjang bulat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ketika bagian pidato Lin Fan muncul, wajah Lucifer menjadi lebih gelap. Tuan Tua ras sayapmu hanyalah manusia burung. Suatu hari, kami akan memanggang Tuan Tuamu menjadi manusia burung. Setiap kata yang dihasilkan Lin Fan melampaui tirani. Tuan Tua Guntur, apa lagi yang ingin Anda katakan untuk diri Anda sendiri? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Lucifer, adalah orang yang penurut? Hati Lucifer terbakar amarah saat ini karena dia tidak sanggup mencabik-cabik Tuan Tua Guntur. Ketika Tuan Tua Guntur melihat gambar ini, dia juga merasa bingung. Sialan, sejak kapan Tuan Tuamu mengatakan hal seperti itu? Saat dia melihat wajah di gambar itu, seluruh wajahnya terbakar amarah yang tak ada habisnya. Lei Ming, segeralah untuk master lamamu. Saat ini, Tuan Tua Guntur sangat marah. Ayam keturunan berdarah ini, tidak kusangka dia akan menimbulkan masalah seperti itu pada Tuan Tuamu. Sejak kapan Tuan Tuamu pernah mengatakan hal seperti ini? Jantung Lin Fan berdetak kencang. Dengan raungan Tuan Tua Guntur, garis keturunan ras Guntur di dalam tubuhnya bergemuruh. Jika dia menggunakan kekuatan yang lebih besar itu, seolah-olah garis keturunan ini bisa meledak kapan saja. Oh Tuan Tua, Lin Fan bertindak seolah-olah dia sedikit terkejut saat dia bergegas. Katakan saja pada mereka, sejak kapan Tuan Tuamu mengucapkan kata-kata seperti itu? Juga, mengapa kamu melakukan hal seperti itu pada ras sayap dan ras buaya? Jika kamu berani mengatakan sedikit pun kebohongan, Tuan Tuamu adalah akan segera mengupas kulitmu. Suara Tuan Tua Guntur terdengar keras saat ini karena dia tidak tega mencubit Lei Ming ini sampai mati. Orang berdarah ini yang lebih banyak merugikan daripada membantu. Anak terkutuk, Lucifer mengamati Lin Fan saat matanya bersinar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Namun, dia menanggungnya untuk saat ini. Dia juga ingin melihat apa yang terjadi dengan ini. Ketika Lin Fan memeriksa situasinya saat ini, pikirannya mulai berputar. Dia kemudian melanjutkan, Tuan Tua, ini adalah perintah yang Anda berikan kepada saya. Anda mengatakan bahwa ras sayap dan ras buaya adalah ras yang menjijikkan. Hal ini terutama terjadi pada Tuan Tua Lucifer dari ras sayap, yang memiliki 16 pasang sayapnya. Itu hanyalah manusia burung yang utuh. Dan wujud Tuan Buaya Tua itu terlihat sangat mengerikan sampai-sampai mual melihatnya. Itu sebabnya bawahanmu, aku, memilih untuk melakukan tindakan seperti itu. Omong kosong, menurutku kamu hanya ingin mati. Tuan Tua Guntur sangat marah ketika dia meraung, mengirimkan kekuatan yang hebat untuk menghantamnya. Pikiran tajam Lin Fan berpikir sejenak sambil memuntahkan seteguk darah lama. Matanya dipenuhi ketakutan, Tuan Tua, saya selalu setia kepada Anda dengan sepenuh hati. Mengapa Anda melakukan ini terhadap saya? Ketika ketua aula lainnya dari berbagai aula melihat hal ini, hati mereka melonjak kegirangan. Hal ini terutama terjadi pada Lei Kuanglong yang berbaur dengan orang banyak. Dia menyeringai sinis. Saya rasa Anda tidak akan tahu kapan harus menyerah sampai Anda melihat peti mati Anda. Hari ini, Tuan Tua Anda akan mencabik-cabik tubuh Anda. Old Master Thunder meraung dengan aura deras saat God Punishment Thunderbolt menyerbu seluruh langit. Mereka seperti ular piton yang melingkari seluruh surga. Ketika Lin Fan melihat hal ini, seluruh wajahnya terkejut dan dia berteriak dengan tragis, leluhur kelelawar, selamatkan aku. Tolong jangan bunuh aku, Tuan Tua. Aku akan mengaku, semuanya karena aku diinstruksikan oleh kelelawar. Leluhur dan Tuan Tua yang melahap surga. Tuan Tua Guntur, yang baru saja hendak membunuh Lin Fan, membeku sesaat. Tapi, leluhur kelelawar dan Tuan Tua yang memangsa surga bahkan lebih terkejut lagi. Hati mereka terbakar amarah saat mereka berteriak, Bestart seastriste. Beraninya kamu berbicara omong kosong. Mencari kematian.
Tiba-tiba, Tuan Tua yang melahap surga membuka mulutnya lebar-lebar dan mencoba melahap seluruh dunia. Seolah-olah dia ingin melahap Lin Fan dengan satu suap itu. Tapi, wajah Tuan Tua Guntur berubah saat dia memblokir serangan Tuan Tua yang memakan surga. Dia kemudian menatap lurus ke arah Lin Fan, "Kau beritahu aku. Apa yang sedang terjadi saat ini?" Tiba-tiba, ketegangan di seluruh tempat sepertinya telah berubah sama sekali. Tetapi bagi Lin Fan, ini adalah perasaan yang sangat ajaib. Tidak disangka kekacauan yang dia ciptakan ini bisa menyebabkan situasi saat ini menjadi lebih kacau. Babak 926, Persik dan Pisang. Tuan Tua Guntur, Anda tidak boleh mendengarkan cerita sepihaknya. Kita berasal dari aliansi yang sama. Ras Tuan Tua Kelelawar mencoba menjelaskan dengan tergesa-gesa. Situasi yang baru saja terjadi di luar ekspektasinya. Orang ini baru saja menggigit semua orang secara acak. Leluhurmu bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Dewa Iblismu juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan hal ini. Mata Dewa Iblis kekeringan bersinar dengan kilatan. Lin Fan menelan ludahnya sebelum melihat ke arah Tuan Tua Guntur. "Tuan Tua, jika saya mengatakannya, maukah Anda membiarkan saya hidup?" "Huff, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah tempat untuk tawar-menawar bahkan pada saat ini?" Tuan Tua Guntur membentak dengan marah, "Tetapi, jangan khawatir. Selama kamu mengatakan semuanya dengan jujur, leluhurmu bisa membiarkan masa lalu berlalu." Terhadap Lei Ming di hadapannya, Tuan Tua Guntur sudah membentuk semacam gagasan tentang situasi di benaknya. Anak ini telah lama bertahan diam-diam di antara murid-murid yang tidak terafiliasi dan sama sekali tidak berarti. Namun tiba-tiba, dia menimbulkan keributan dan mengalahkan Lei Kuanglong. Lei Kuanglong itu adalah seseorang yang memiliki kota guntur yang dia berikan sebagai hadiah secara pribadi. Kecuali jika itu adalah makhluk paling kuat lainnya, siapa lagi yang mampu mengalahkan kota guntur dengan begitu mudah? Oleh karena itu, selain menerima pemberdayaan dari makhluk terkuat lainnya, pastinya tidak mungkin kondisi kultivasinya dapat meningkat secepat itu. Menyatukan semua yang telah terjadi sebelumnya, Tuan Tua Guntur dapat menentukan bahwa pasti ada rahasia di balik semua ini. Lin Fan menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Sage Agung. Saat ini, luka di tubuh Sage Agung sangat parah. Sudah jelas bahwa menerima serangan Old Master Thunder sebelumnya telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar padanya. Jika pertarungan terus berlanjut, yang tersisa hanyalah kematian. "Tuan Tua, leluhur kelelawar, dan Tuan Tua pemakan surga telah mencariku dan memberdayakanku sehingga aku bisa tetap bersembunyi di dalam Sekte Guntur. Mereka kemudian menyuruhku bertarung untuk mendapatkan kursi ketua aula disiplin agar aku bisa membawa para murid keluar untuk menindas ras lain. Dulu, muridmu di sini tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi sekarang, muridmu mengerti. Sepertinya Tuan Tua, Anda berniat ikut bersama mereka untuk mengalahkan ras monyet. Namun, pada saat kritis itu, Anda diincar oleh ras Tuan Tua Sayap dan Tuan Tua ras Buaya, kamu akan kalah dalam pertarungan untuk teknik mistik surga duel yang tak tertandingi." Lin Fan mengatakan semuanya dengan patuh dan jujur. Meski semua itu dibuat-buat olehnya, namun menurutnya, besar kemungkinan semua hal itu terjadi. Setelah Lin Fan selesai berbicara, Tuan Tua Guntur tenggelam dalam pikirannya. Semakin dia memikirkannya, semakin menakutkan kedengarannya. Pada saat yang sama, dia mulai mempercayai kata-katanya. "Nak, beraninya kamu menabur perselisihan tanpa alasan. Kamu pantas mati." Ras Tuan Tua Kelelawar meraung. Tidak kusangka dia akan ditusuk dari belakang oleh bocah bau. Dan, melihat wajah Tuan Tua Guntur saat ini, dia sepertinya mempercayai kata-kata bocah itu. Jika sesuatu benar-benar terjadi saat ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Tuan Tua Guntur memandang ke arah Tuan Tua Ras Kelelawar. Meskipun ada keraguan di hatinya, ekspresinya mulai berubah secara bertahap. Namun, kata-kata Lin Fan setelahnya membuat Tuan Tua Guntur mempercayai semua yang dia katakan sepenuhnya. "Tuan Tua, semua yang dikatakan muridmu di sini sepenuhnya benar. Ras Sayap dan Ras Guntur kita adalah teman dekat. Jika muridmu di sini ingin merampok ras Sayap, bagaimana mungkin aku bisa mengungkapkan identitas asliku? Sekalipun kamu memberiku 10 nyali, aku tidak akan berani melakukannya." Lin Fan berteriak. Tuan Tua Guntur menutup matanya dengan kuat sebelum menyentakkan kepalanya ke arah leluhur kelelawar dan Tuan Tua yang memangsa surga. Pada saat yang sama, Lucifer dan Tuan Buaya Tua mengarahkan pandangan mereka pada Tuan Tua Kelelawar dan Tuan Tua yang melahap surga juga. "Tuan Tua, murid Anda di sini telah menceritakan semuanya kepada Anda apa adanya tanpa berbohong sama sekali. Tolong ampuni nyawa saya, Tuan Tua." Lin Fan memohon. "Huff, mengkhianati leluhurmu hanya menyisakan satu kata untuk hasilmu. Kematian." Tuan Tua memandang Lin Fan dengan tatapan tajam. Dia kemudian menjentikkan jarinya, menyebabkan gelombang kekuatan muncul dari garis keturunan Lin Fan. "ARGH!" Lin Fan berteriak keras sebelum garis keturunan ras guntur di dalam tubuhnya bergetar dan pecah, membuatnya lebih mati dari sebelumnya. Astaga, Tuan Tua Guntur benar-benar mampu membunuh makhluk hidup ras guntur hanya dengan garis keturunan mereka saja. Lin Fan berbaring di sana tanpa bergerak. Situasi ini sungguh sangat menjijikkan. Syukurlah, Yang Mulia bukan seseorang dari ras guntur. Kalau tidak, kali ini dia benar-benar akan dibiarkan mati. Namun, situasi saat ini belum membaik. Dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri bersama Sage Agung apapun yang terjadi.
Tuan Tua Guntur, Anda lebih suka percaya pada perkataan semut daripada kami. Tuan kelelawar tua sangat marah saat ini. Ini jelas merupakan hal baik yang terjadi pada mereka. Tidak disangka mereka akan mendapat perselisihan yang ditaburkan di dalam diri mereka oleh seekor semut. Brengsek, persetan, Tuan Tua Kelelawar, Tuan Tua yang melahap surga. Kalian benar-benar keterlaluan kali ini. Tuan Tua Guntur meraung dengan amarah yang tak ada habisnya membakar hatinya. Jika bukan karena Lucifer dan Tuan Buaya Tua datang lebih awal, hasilnya tidak akan terbayangkan. Seperti yang dikatakan Lei Ming. Bahkan jika dia punya 10 nyali, dia tidak akan berani bertindak begitu berani kecuali ada seseorang yang memanipulasi kejadian dari balik layar. Tuan Tua Guntur, Dewa Iblis Kekeringan, dan Tuan Tua Naga Air, bagaimana kalau kita membahas masalah ini setelah kita mengalahkan monyet itu? Tuan Tua Pemakan Surga, ayo serang. Saat ini, luka dari Sage Agung sangat parah. Tuan Kelelawar Tua tentu saja tidak bisa menyerah begitu saja pada kesempatan ini. Tidak peduli apa, dia harus benar-benar menjatuhkan monyet itu. Omong kosong. Bahkan jika leluhurmu harus melepaskan monyet ini hari ini, aku akan meminta kalian membayar harganya. Tuan Tua Guntur meraung ketika dia berlari ke depan untuk menghalangi mereka. Tuan Tua Kelelawar, Tuan Tua yang melahap surga. Kalian ambisius, bukan? Beraninya kalian mencoba membuat leluhur kalian di sini bertindak sebagai senjata kalian. Jika aku tidak memberitahu kalian tentang kekuatanku hari ini, siapa tahu jika kalian bahkan memutuskan untuk membuang sampah langsung ke kepalaku di masa depan. Lucifer berteriak dan langsung menyerang juga. Astaga, ketika Tuan Tua Kelelawar dan Tuan Tua Pemakan Surga melihat segala sesuatu di hadapan mereka saat ini, mereka langsung mengutuk ibu mereka. Tak disangka ibu sialan itu telah menggali lubang dengan serius untuk mereka. Apakah kalian bodoh atau apa? Tidak kusangka kalian akan mempercayai provokasi semacam ini. Tuan Tua Kelelawar berteriak. Dia tidak menyangka kecerdasan para tuan tua ini begitu rendah sehingga mereka bahkan akan mempercayai omong kosong seperti itu. Ketika berbagai Hall Master dari aula yang berbeda melihat hal ini, mereka juga membeku sesaat. Apakah ini bercanda? Semuanya baik-baik saja beberapa saat sebelumnya. Tapi sekarang, semua orang bertengkar hebat. Bukankah ini terlalu nyata? Setelah Lin Fan berpura-pura mati, dia bisa merasakan situasi yang terjadi di sekitarnya. Saat ini, makhluk paling kuat ini tidak memperhatikannya sama sekali karena dia langsung memasuki mode stealth. Dia kemudian datang ke sisi Grid Sage secara diam-diam. Sage Agung, jangan serang. Ini aku, Persik dan Pisang. Lin Fan buru-buru berkata. Anda, wajah Grid Sage terfokus. Hal ini terutama terjadi ketika dia mendengar tentang Persik dan Pisang. Itu adalah hal-hal yang tidak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Sage Agung, tempat ini bukanlah tempat yang harus kita tinggali lebih lama lagi. Mari kita bergegas dan pergi. Kata Lin Fan. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan membalas dendam atas rasku. Jawab Sage Agung. Saat Lin Fan mendengar ini, dia hampir meledak. Balas dendam ibumu. Tidak disangka dia akan memikirkan balas dendam bahkan pada saat ini. Menurut dia, berapa banyak nyawa yang dia miliki. Saat orang-orang ini sadar, mungkin semuanya sudah terlambat. Sage Agung, dengan kondisimu saat ini, mustahil bagimu untuk membalas dendam. Satu-satunya jalan yang menunggumu di sini adalah kematian. Lin Fan menasihati, selanjutnya, saya telah menyelamatkan sebagian besar ras monyet. Jika kamu mati sekarang, apa yang akan terjadi pada ras monyet yang masih hidup? Sialan, aku telah memilih untuk tidak terlibat dalam urusan sekuler demi keselamatan ras monyet. Tak kusangka semuanya akan menjadi seperti ini. Hati Sage Agung menjadi marah. Ada banyak sekali makhluk dari ras monyet yang terluka atau mati. Ini adalah balas dendam yang tidak bisa dia lepaskan begitu saja. Bab 927, bagaimana mereka berubah menjadi degenerasi. Sage Agung, sekarang bukan waktunya untuk bertindak sembarangan. Jika kita tidak pergi sekarang, saat mereka kembali sadar, semuanya akan sangat terlambat. Desak Lin Fan. Mengingat situasi saat ini, meskipun situasinya mungkin telah berubah, hal ini juga berarti bahwa akan ada bahaya tambahan dalam waktu dekat. Jika dia diketahui berasal dari ras manusia, bahkan Lucifer dan yang lainnya akan mengepung dan mengelompokkan mereka. Pada saat itu akan sangat merepotkan. Meskipun keadaan tubuh fisiknya mungkin tidak terkalahkan, namun di bawah serangan besar-besaran dari banyak makhluk terkuat yang hadir, keadaannya mungkin akan berubah menjadi serius. Meskipun dia mungkin tidak berada dalam bahaya kehilangan nyawanya, segalanya akan menjadi buruk jika mereka bergabung untuk menyegelnya. Kau boleh pergi dulu. Bantu aku menjaga orang-orangku dari ras monyet dengan baik. Jika situasinya menjadi lebih buruk, kau bisa membiarkan mereka menjaga diri mereka sendiri dan membiarkan mereka sendirian. Monyet tua ini pasti tidak akan menyimpan dendam ke arah Anda. Pada saat ini, mata Sage Agung meledak dengan sinar yang berbeda-beda seolah-olah dia bertekad bertarung dengan mereka sampai akhir hidupnya. Lin Fan tidak bisa berkata-kata saat ini. Sialan, kenapa dia harus begitu tidak fleksibel? Tidakkah dia tahu arti, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Jika dia terus melanjutkan hal ini, satu-satunya hal yang menunggunya pasti kematian. Lin Fan saat ini berharap dia bisa memberikan satu tendangan yang bagus kepada Sage Agung agar dia tahu arti bertahan saat ini untuk memastikan perdamaian sehingga dia bisa merencanakan masa depan di kemudian hari.
Jika dia menjadi keras kepala dan bersikeras untuk mengambil langkah maju, dia pasti akan menghilang begitu saja seperti debu. Dia bahkan tidak punya satupun potongan tersisa padanya. Pada saat ini, Lei Qianglong dan yang lainnya benar-benar terkejut dengan pertarungan yang terjadi di antara para tuan tua saat ini. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Memikirkan bahwa berbagai makhluk terkuat yang rukun beberapa saat sebelumnya sekarang saling membunuh satu sama lain seolah-olah ada dendam di antara mereka. Namun, bagi Lei Qianglong, semua itu tidak terlalu berarti. Baginya, yang terpenting adalah Lei Ming. Penghinaan yang disebabkan oleh Lei Ming adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan sepanjang hidup ini. Jika bukan karena orang itu, dia tidak akan kehilangan seluruh wajahnya di depan orang banyak saat itu. Dan sekarang orang itu telah dibunuh oleh Tuan Tua, Lei Qianglong secara alami diliputi kegembiraan. Biarpun orang itu sudah mati, dia tidak akan membiarkannya bersenang-senang. Saat ini, Lei Qianglong sedang berpikir untuk membawa mayat Lei Ming kembali bersamanya sehingga dia bisa mencambuknya kembali ke sekte. Pada saat yang sama, dia akan mengubahnya menjadi boneka hantu sehingga dia bisa menjadi anjingnya selamanya. Tapi, ketika Lei Qianglong mengalihkan pandangannya ke arah mayat Lei Ming, dia menyadari bahwa dia telah menghilang secara tiba-tiba. Lei Qianglong merasakan jantungnya berdetak kencang seolah-olah sesuatu baru saja terjadi. Setelah itu, dia mencari ke kiri dan ke kanan dengan marah. Namun, dia masih tidak dapat menemukan mayat Lei Ming. Pada saat ini, Lei Qianglong berteriak seolah dia baru saja menemukan sesuatu yang keterlaluan. Tuan Tua, kalian semua telah tertipu. Mayat orang itu, Lei Ming, telah hilang. Lei Qianglong melolong dan melaporkan masalah ini kepada Tuan Tua. Wajah Tuan Tua kelelawar yang sedang menekan Tuan Tua Guntur berubah drastis saat dia mengarahkan pandangannya ke tempat di mana mayat Lei Ming berada. Tapi, ketika dia menoleh, dia terkejut menyadari bahwa benda itu telah hilang. Tuan Tua Guntur, leluhurmu telah mengatakan ini. Itu hanyalah hasutan belaka. Tuan kelelawar tua meraung. Lin Fan, yang masih membujuk Sage Agung, meledak ketika mendengar kata-kata ini. Sialan, dia telah ditemukan. Betapa hebat, kamu pergi saja dulu, jangan ganggu aku. Sage Agung menjawab dengan tegas. Sialan, berbaring saja dulu. Lin Fan sedang panik saat ini. Dengan tidak berhati-hati, dia menamparkan Sage Agung hingga pingsan dengan satu batu bata sebelum melemparkannya ke Firdausnya. Sialan, sangat sulit meyakinkan orang ini. Akan lebih mudah untuk membantingnya hingga pingsan dengan satu batu bata terlebih dahulu. Lei Ming, ketika Tuan Tua Guntur melihat sosok yang muncul dari kehampaan dalam mode stealth-nya, dia berteriak. Lei ibumu, pergilah bermain dengan bolamu sendiri. Lin Fan balas berteriak dan berlari. Makhluk yang paling kuat ini bukanlah lelucon. Jika mereka benar-benar bertarung dengannya, dia akan berada dalam masa sulit. Lucifer dan yang lainnya tercengang seolah-olah mereka hanya tercengang dengan semua yang terjadi tepat di hadapan mereka. Mereka masih belum mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Teman-teman, coba lihat. Semua ini adalah bagian dari rencana anak itu. Kita semua telah tertipu. Dia bahkan telah menyelamatkan monyet itu. Tuan kelelawar tua meraung. Untuk menjatuhkan Sage Agung, mereka telah berdiskusi dan merencanakannya sejak lama. Tapi saat ini, semua itu tidak penting sama sekali. Mengejar, Tuan tua kelelawar berteriak sambil mengepakkan sayap iblisnya. Tiba-tiba, dia berubah menjadi seberkas cahaya panjang yang melesat, mengejar Lin Fan. Pada saat ini, Tuan tua Guntur menyadari dan dia meraung. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dibodohi. Brengsek, persetan. Lin Fan merasa situasi yang sedang terjadi saat ini terlalu intens. Dengan sekelompok makhluk terkuat yang mengejarnya tanpa henti, mereka langsung datang untuk menyelamatkan nyawanya. Ketika Lin Fan berbalik, dia menyadari bahwa makhluk paling kuat itu sedang mengejarnya. Tidak ada cara untuk mengabaikannya sama sekali. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan agar aku bisa mengabaikan orang-orang ini? Pada saat ini, pikiran Lin Fan berputar-putar saat dia memikirkan semua yang dia bisa. Namun, untuk beberapa saat, dia tidak dapat menemukan apapun. 10 hari kemudian, Lin Fan telah melompati beberapa dunia sekarang dan baru saja memikirkan segala macam metode untuk melepaskan orang-orang ini. Tapi, sepertinya orang-orang ini memakai narkoba dan bertekad untuk mengunyahnya. Tidak ada jalan keluar dari mereka. Dalam 10 hari terakhir, Lin Fan telah dibombardir oleh makhluk paling kuat ini entah berapa kali. Jika bukan karena keadaan tubuh fisiknya yang luar biasa, dia pasti sudah lama dihancurkan oleh sekelompok orang ini. Tepat pada saat ini, mata Lin Fan berbinar. Dia telah melihat dunia di depan yang dipenuhi aura damai. Dikelilingi oleh alam yang indah dengan kicauan burung dan aroma flora yang menakjubkan. Ini tampak seperti surga di bumi. Pada saat ini di dalam dunia itu, ada dua sosok yang sedang mandi di kolam putih di dalamnya. Kolam putih mengeluarkan kabut berwarna pelangi. Kolam giok kakak, air dewa universal ini memang bagus. Mandi di kolam ini sesekali membuat kulitku menjadi lebih baik. Ada seorang gadis dengan 9 ekor berbulu perak di punggungnya. Wanita ini tidak lain adalah ras Nyonya Tua Rubah. Meskipun dia tampak menakjubkan dari permukaan, dia adalah monster tua yang telah hidup selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Dan kolam giok kakak ini adalah ibu tua dari kolam giok. Di antara makhluk paling kuat, dia adalah salah satu dari sedikit perempuan. Itu wajar, adik Daji,
kamu harus lebih sering datang ke tempat kakakmu di sini. Kolam giok ibu tua terkekeh sambil berkata. Sosoknya yang melengkung dan tersembunyi di dalam kolam itu samar-samar terlihat. Sungguh sangat menarik untuk dilihat. Dan pada saat ini, aura tiba-tiba muncul. Wajah keduanya berubah. Lin Fan melintasi kehampaan dan bersiul dengan nada ceria, wow, cantik, kami di sini untuk tur, hehe. Merosot. Ketika kedua wanita itu melihat Lin Fan, wajah mereka berubah. Dalam sekejap, mereka menutupi tubuh mereka dengan pakaian. Tuan tua guntur, tuan tua kelelawar, tuan tua pemakan surga. Aku mengintip, kalian cepat pergi juga. Mata Lin Fan bersinar dengan kilatan tajam. Apakah dia bisa melarikan diri atau tidak tergantung pada ini sekarang. Ketika kolam giok ibu tua dan nyonya rubah tua mendengar kata-kata ini, mereka berdua membeku dan berbalik ke dalam kehampaan. Memang benar, ada beberapa makhluk terkuat lainnya yang muncul setelah kemerosotan ini. Kurang ajar, beraninya kalian sekelompok orang yang merosot masuk tanpa izin ke tempat suci ini. Pada saat ini, Tuan Tua Guntur dan yang lainnya hampir mati karena amarah. Orang terkutuk ini berlari lebih cepat dari mereka. Untuk sesaat, mereka benar-benar tidak bisa mengejarnya sama sekali. Namun pada saat ini, dua sosok muncul tepat di depan wajah mereka. Sejenak, wajah Tuan Tua Guntur menjadi gembira. Kalian berdua, maukah kalian membantu kami menahan orang itu? Tapi tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan Tuan Tua Guntur dan yang lainnya terjadi. Kolam giok ibu tua dan nyonya rubah tua langsung menyerang mereka tepat di depan wajah mereka. Merosot, Tuan Tua Guntur terkejut ketika dia berteriak dalam hatinya. Bagaimana mereka berubah menjadi orang-orang yang merosot. Bab 928, bahkan keindahan harus dipukul. Ibu tua kolam giok, nyonya rubah tua. Ini semua salah paham. Orang di depan itu benar-benar merosot. Tuan Tua Guntur mencoba menjelaskan dengan tergesa-gesa. Bukannya kita buta. Bagi kolam giok ibu tua dan nyonya rubah tua, tidak mungkin mereka mempercayai kata-kata tuduhan yang tidak jujur seperti itu. Tuan Tua Guntur dan makhluk terkuat lainnya juga bingung pada saat ini. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama menjatuhkannya. Namun, kolam giok ibu tua dan nyonya rubah tua adalah salah satu dari sedikit makhluk wanita yang paling kuat. Oleh karena itu, mereka menjadi sasaran kasih sayang dari sejumlah makhluk paling kuat lainnya. Jika mereka melakukan tindakan kurang ajar dengan menyerang mereka, konsekuensinya mungkin mengerikan. Haha, Tuan Tua Guntur, bukankah sebaiknya kamu memperhatikan baik-baik siapa yang sebenarnya saat ini? Lin Fan melepas topeng penipu dan memperlihatkan wajah aslinya. Ketika banyak makhluk terkuat di sekitar menoleh, mereka semua bingung. Raja manusia sialan, hahaha, dasar bodoh. Lin Fan tertawa terbahak-bahak sebelum menghilang sepenuhnya ke dalam kehampaan. Kali ini, semuanya berkat dua anak ayam ini. Jika bukan karena mereka berdua, dia mungkin tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Namun, agar tidak membiarkan makhluk terkuat mengejarnya, Lin Fan memanfaatkan altar pengorbanan suci kuno dan melakukan banyak lompatan melintasi lusinan dunia berulang kali. Mengingat kekuatan dan kekuatan Lin Fan saat ini, bahkan jika dia ingin membuat lingkaran penuh di ribuan dunia, itu juga akan menjadi sesuatu yang sangat mudah. Dunia di sini cukup baik dengan aura yang kebetulan. Segalanya tampak damai, dan sepertinya tidak ada bahaya yang mengintai di dalamnya. Setelah melintasi lusinan dunia, Lin Fan akhirnya memilih satu dunia. Ada berbagai kota di dunia ini yang mirip dengan dunia Xuan Huang di masa lalu, di mana para bangsawan memerintah rakyat jelata, namun semuanya pada akhirnya masih dikuasai oleh sekte. Sejak peleburan dunia tanpa batas, dunia bawah dari ribuan ras juga telah menyatu. Meskipun ada perubahan pada makhluk hidup yang belum naik, perubahan ini tidak terlalu besar. Hanya saja spirit ki di udara menjadi lebih padat dari sebelumnya, dan radius dunia menjadi lebih besar. Pada saat yang sama, mereka bertemu dengan banyak ras berbeda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di tempat tersembunyi di suatu tempat, Lin Fan mulai mengubah penampilannya sekali lagi. Jika dia tidak melakukannya dan ditemukan oleh makhluk yang sangat berkuasa, itu pasti akan menjadi sebuah tragedi. Kota surga yang terpencil, Lin Fan berjalan melewati gang dengan sangat halus dan tidak menarik perhatian sama sekali. Di mata orang lain, dia hanyalah makhluk hidup belaka. Ini adalah tempat yang penuh dengan kehidupan, dan tidak ada perang maupun konflik. Ada tembok megah yang menembus awan dari segala penjuru kota yang mengurungnya. Di dinding megah itu terdapat simbol rahasia misterius yang tak terhitung jumlahnya yang tertulis. Ketika rune ini terhubung satu sama lain, mereka mengeluarkan kekuatan yang membingungkan. Kekuatan ini adalah sesuatu yang datang dari makhluk yang sangat berkuasa. Jika ada bahaya yang muncul, mereka bisa mengaktifkan rune di dinding dan mengubahnya menjadi penghalang pertahanan yang sangat kuat. Alasan mengapa Lin Fan memilih untuk bersembunyi di sini terutama agar dia dapat membantu Sage Agung menyembuhkan luka-lukanya. Serangan telapak tangan dari Tuan Tua Guntur itu membawa serta kekuatan guntur destruktif yang tak terkendali. Meskipun Sage Agung juga merupakan makhluk yang sangat kuat, dia tidak memiliki cara untuk segera menghilangkan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Bahkan kekuatan hidup dari pohon parasol mitos pun tidak akan efektif. Sepertinya semuanya harus bergantung pada Sage Agung sendiri. Meskipun Lin Fan memiliki makhluk yang sangat kuat di sisinya, Sage Agung terluka parah. Oleh karena itu, dia juga tidak ingin terlalu banyak berkeliaran. Itu bisa menunggu sampai Sage Agung pulih dari lukanya.
Itu pasti akan memberinya lebih banyak jaminan. Namun, bahkan sampai sekarang, Lin Fan tidak tahu apa yang sedang dilakukan makhluk paling kuat itu. Era saat ini adalah era terakhir, sesuatu yang diketahui Lin Fan. Namun, mengapa makhluk paling kuat ini bertarung satu sama lain sampai mati? Untuk apa semua itu? Setelah Grid Sage pulih sepenuhnya, Lin Fan harus menanyakannya dengan benar. Tersesat, tersesat. Pada saat ini, sebuah kereta melaju dari kejauhan. Menariknya, kereta itu ditarik oleh binatang kuno, yang memiliki kondisi budidaya surgawi tingkat 1 yang luar biasa. Tentu saja, mengingat kondisi kultivasi Lin Fan saat ini, dia tidak peduli dengan kondisi kultivasi seperti itu. Namun, jika ini dari sudut pandang kota, fakta bahwa sebuah kereta dapat ditarik oleh binatang kuno tingkat surgawi tingkat 1 adalah sesuatu yang cukup mengejutkan. Ada bendera yang mencuat dari gerbong. Bagi penduduk kota surga soliter, bendera itu adalah sesuatu yang sangat mereka kenal. Kereta itu mengamuk di jalannya. Namun, tidak ada satupun warga yang berani menyuarakan perbedaan pendapat. Bagaimanapun, itu adalah bendera keluarga Sang dari kota surga soliter. Pada saat ini, wanita yang mengendalikan binatang purba di depan kereta memasang ekspresi angkuh di wajahnya saat dia memegang cambuk panjang di tangannya yang diikatkan ke tubuh binatang purba ini. Cambuk itu seharusnya menjadi harta karun atau semacamnya. Setiap kali ia dicambuk ke tubuh binatang kuno itu, ia akan meraung dengan tragis seolah-olah itu sangat menyakitkan. Anak kecil, beri jalan. Semua orang yang melihatnya mulai meneriaki Lin Fan dengan panik. Ketika dia berbalik dan melihat kereta itu, alisnya berkerut. Cewek ini cukup mendominasi, bukan? Saat ini, ada seorang wanita yang duduk di dalam gerbong yang sedang ditarik. Dia benar-benar acuh tak acuh terhadap segala hal seolah-olah dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Petani, enyahlah. Wanita yang menjinakkan binatang kuno membentak Lin Fan. Pada saat ini, Lin Fan sangat senang. Meskipun dia saat ini menghindari perburuan makhluk paling kuat, fakta bahwa seseorang di kota kecil berani bertindak begitu keras di hadapannya adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi sama sekali. Saat orang-orang di sekitar menyaksikan bagaimana pemuda di hadapan mereka ini akan dirobohkan oleh binatang kuno yang mendekat, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lin Fan terkekeh sebelum melontarkan pukulan yang mendarat tepat di tubuh binatang kuno itu. Bam! Semuanya terbalik saat kekuatan luar biasa meletus. Binatang kuno itu meledak berkeping-keping sementara keretanya terlempar ke udara. Dengan benturan keras, ia mendarat di suatu tempat di kejauhan sebelum berguling beberapa putaran dan hancur menjadi puing-puing. Adapun wanita yang mencambuk binatang kuno, dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah segar. Wanita yang berada di dalam gerbong itu ternyata tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi sama sekali. Untuk sesaat, dia bingung dan tampak sangat menyedihkan. Adapun semua orang di sekitarnya, mereka benar-benar tercengang. Ini adalah gerbong keluarga Sang. Dan wanita di kereta itu sepertinya adalah nona keluarga Sang. Sekarang pemuda ini telah membuat seluruh gerbong terbalik dan hancur hanya dengan satu pukulannya, ini tentu saja akan menjadi sesuatu yang besar. Apa sebenarnya ini? Lin Fan bertanya dengan nada menghina. Menghadapi situasi seperti itu adalah sesuatu yang tidak harus dia tanggung sama sekali. Siapa di dunia ini yang peduli siapa pihak lainnya? Bahkan jika dia adalah wanita cantik yang memikat, dia tetap akan memukulnya. Tidak peduli apapun, Lin Fan juga merupakan makhluk yang kuat. Tidak mungkin makhluk kuat bisa mentolerir sikap kurang ajar dari junior mereka yang lemah. Bukankah orang-orang ini sedang mencari kematian? Lin Fan menggelengkan kepalanya dan terus berjalan menuju kota, sama sekali tidak tertarik dengan semua yang baru saja terjadi. Misi yang berada di dalam gerbong memasang ekspresi dingin di wajahnya. Menatap pakaiannya, dia melihat ke arah pembantunya yang meludahkan darah ke tanah. Tetap di sana, Sang King Cheng meraung saat matanya bersinar karena marah. Namun, hal yang membuat Sang King Cheng lebih marah dari apapun adalah kenyataan bahwa pihak lain terus berjalan maju. Astaga, sebaiknya kamu berdiri di sana. Aduh. Seberkas cahaya panjang menembus kehampaan saat jari-jari Sang King Cheng berbentuk cakar dan mengulurkan tangan untuk meraih kepala Lin Fan. Benar-benar tidak ada seorang pun di kota surga soliter yang berani melawan keluarga Sangnya. Ketika Lin Fan merasakan getaran yang muncul di belakang punggungnya, dia mendengus dingin dan membalikkan badan. Tanpa menggerakkan tangannya, dia mengangkat kakinya ke atas sebelum membantingnya dengan keras dan meremukkan bahu Sang King Cheng. Gedebuk. Tidak mungkin Sang King Cheng bisa menandingi Lin Fan karena lututnya langsung jatuh ke tanah dalam posisi berlutut. Dia kemudian melanjutkan dengan menginjak wajahnya tepat setelahnya. Kamu punya masalah mental, kan? Menginjak-injak seorang wanita yang sangat memikat tepat di bawah kakinya, Lin Fan bahkan memberikan ekspresi jijik. Saat ini, semua warga sekitar benar-benar terperangah. Hal yang sama terjadi pada beberapa seniman bela diri di sekitarnya yang pernah berkultivasi sebelumnya. Ini adalah keindahan nomor satu di seluruh kota surga soliter. Dia adalah dewi di hati banyak pria dan murid di sini. Tapi, tak disangka pemuda sebelum mereka ini benar-benar akan menginjak-injaknya. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan banyak orang di sekitar sini. Bab 929, Tempat Tinggal. Sang King Cheng benar-benar bingung saat ini. Dia tidak menyangka bahwa wajahnya akan diinjak oleh seseorang suatu hari nanti. Dan lebih jauh lagi, di depan orang banyak seperti itu. Beberapa pria di sekitarnya sangat marah saat ini.
Meskipun mereka juga kesal dengan kelakuan keluarga Sang, fakta bahwa kecantikan nomor satu di seluruh kota surga soliter diinjak-injak oleh kaki seseorang adalah sesuatu yang membangkitkan hati pejuang di dalam diri mereka untuk ingin menyelamatkan gadis itu, dalam kesusahan. Tapi, ketika mereka berpikir tentang bagaimana satu pukulan dari pihak lain telah menyebabkan binatang kuno tingkat satu surgawi meledak, hati mereka mulai menggigil ketakutan. Di mata mereka, itu adalah sesuatu yang terlalu mengerikan. B***STARD. Aku pasti akan membunuhmu. Sang Kinceng berteriak sekuat tenaga. Seolah-olah dia telah berubah menjadi singa betina gila saat ini. Lin Fan mendengus. Terhadap hal seperti ini, dia tidak merasa terganggu sedikitpun. Dan saat dia bersiap untuk pergi, raungan marah muncul dari kejauhan. Astaga, lepaskan Kinceng. Seorang pria muda melaju dari kejauhan. Ketika dia melihat semua yang terjadi saat ini, hatinya sangat sakit. Seolah-olah sesuatu yang disayanginya sedang dipermalukan oleh orang lain. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat siapa yang datang, jantung mereka berdetak kencang. Putra mahkota ada di sini. Pemuda itu mungkin sedang menghadapi sebuah tragedi saat ini. Sudah menjadi rahasia umum di seluruh kota surga soliter bahwa putra mahkota sedang mengejar Sang Kinceng. Sekarang pria ini telah berani melakukan hal seperti itu pada Sang Kinceng, sudah pasti membawa masalah pada dirinya sendiri yang setara dengan surga. Lin Fan paling membenci masalah. Alasan mengapa dia datang ke dunia ini adalah untuk mencari perlindungan dari masalah, dan pada saat yang sama, memikirkan cara untuk membantu Sage Agung memulihkan luka-lukanya. Tapi, siapa sangka banyak hal akan terjadi di sini saat ini. Ini adalah sesuatu yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Lin Fan tidak ingin berkata apa-apa lagi sambil mengangkat kakinya dan terus berjalan menuju kota. Ketika putra mahkota melihat betapa beraninya pria ini berperilaku, dia tentu saja tidak dapat menahannya. Ketika putra mahkota menggerakkan matanya sedikit, para pengawal yang mengelilinginya secara alami memahami niatnya dan mengepung Lin Fan di tengah. Huff, jatuhkan dia. Kondisi budidaya para penjaga ini tidak lemah. Mereka setidaknya adalah makhluk surgawi tingkat 2 dan 3 surgawi. Di dalam kota surga soliter, ini adalah kekuatan yang lumayan untuk dimiliki. Tapi bagi Lin Fan, mereka seperti semut. Fakta bahwa mereka mengganggunya tanpa henti adalah sesuatu yang membuatnya merasa kesal. Menggerakkan matanya sedikit juga, aura yang kuat meledak dan menimpa tubuh para penjaga ini. Gedebuk. Dalam sekejap mata, seolah-olah para penjaga telah menerima pukulan keras saat mereka semua pingsan di tanah. Ketika putra mahkota melihat hal ini, dia benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Para pengawalnya baik-baik saja beberapa saat sebelumnya. Bagaimana mereka bisa pingsan secara tiba-tiba? Sebaiknya kamu tidak mengganggu ayahmu. Kalau tidak, kamu sebaiknya menanggung sendiri akibatnya. Setelah meninggalkan peringatan ini, Lin Fan tidak peduli betapa buruknya wajah putra mahkota saat dia terus berjalan menuju kota. Para penjaga ini selalu ada untuk menjamin keselamatan putra mahkota. Tapi, sekarang pihak lain telah membuat mereka tergeletak di tanah tanpa bergerak sedikit pun. Itu adalah sesuatu yang membuat putra mahkota merasa terkejut. Hal ini terutama terjadi setelah tatapan pihak lain yang menatapnya. Mereka sangat sombong. Seolah-olah dia telah menatap lebih lama lagi, dia bahkan harus bersujud di tanah setelahnya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal bagi putra mahkota. Setelah sosok pihak lain menghilang seluruhnya, putra mahkota segera menghampiri Sang Kinceng. Kinceng, kamu baik-baik saja. Hati putra mahkota sedang sedih saat ini. Memikirkan bahwa wanita yang sangat dia cintai akan diinjak-injak oleh orang lain, namun dia tidak bisa menawarkan bantuan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang membuatnya sangat marah. Lepaskan. Sang Kinceng berteriak sebelum menatap jauh ke kejauhan dengan kebencian di wajahnya saat dia naik ke atas. Mengabaikan ekspresi canggung di wajah putra mahkota saat ini, dia segera meninggalkan tempat itu. Pada saat ini, Lin Fan dihadapkan pada urusan merepotkan lainnya. Tidak kusangka kamu tidak akan menerima pil Seng Yang. Setelah memutuskan untuk tinggal di kota ini, Lin Fan tentu saja ingin membeli etalase toko. Tapi, tak disangka dia akan bertemu dengan pemilik yang menjual etalase tokonya tetapi tidak menerima pil Seng Yang sebagai pembayaran. Ini adalah sesuatu yang membuatnya terdiam. Saya hanya menginginkan ramuan yang dapat meningkatkan kondisi kultivasi saya. Bos yang menjual etalase tokonya adalah seorang pria parubaya. Namun, potensinya jauh lebih buruk daripada kebanyakan orang normal. Bahkan setelah berkultivasi selama ini, dia hanya memiliki kondisi budidaya surgawi yang terpencil. Mempertahankan kondisi kultivasi seperti itu di saat-saat seperti ini sangatlah menyedihkan sehingga seseorang bahkan akan merasa takut memikirkannya. Sulit. Lin Fan merasa pemilik ini terlalu bodoh. Tidak bisakah dia membeli beberapa pil dan yang lainnya dengan pil Seng Yang sebagai pembayarannya? Namun, alasan pemiliknya adalah jika dia membawa begitu banyak pil Seng Yang, akan mudah bagi orang lain untuk merampoknya. Lin Fan langsung mencoba mencari di dalam penyimpanannya untuk melihat apakah masih ada pil yang tersisa. Lagi pula, sebagian besar pil yang dia tuai pada dasarnya telah dimasukkan olehnya. Akhirnya, tidak ada pilihan lain selain dia langsung mengolah beberapa pil. Mengingat kemahirannya saat ini dalam budidaya pil, mengolah pil secara alami adalah sesuatu yang sangat mudah baginya. Ini adalah pil yang dapat membantu Anda mencapai kondisi surgawi tingkat 2. Bagaimana menurut Anda? Lin Fan mengeluarkan pilnya.
Ketika pria parubaya itu melihat pil itu, hatinya melonjak kegirangan. Bagaimana dia bisa ragu dengan hal seperti ini? Segera, dia menandatangani surat untuk menyerahkan akta tersebut dan mengalihkan kepemilikan etalase toko kepada Lin Fan. Aset tetap seperti ini hanya penting bagi rakyat jelata di dunia seperti ini. Bagi makhluk yang kuat, ini sangat berharga. Makhluk kuat manapun akan mampu menghancurkan seluruh dunia hanya dengan lambaian tangan. Lin Fan melihat-lihat etalase toko ini. Awalnya digunakan untuk menjual pil. Jadi, untuk menyelamatkan dirinya dari masalah, dia membukanya seperti biasa. Namun, pil yang dia jual hanyalah pil biasa. Dia tidak menjual obat mujarab yang menakjubkan atau sejenisnya agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Menutup pintu, Lin Fan langsung memasuki surganya. Pada saat ini, Sage Agung sedang melayang bersila di udara. Raja manusia, kenapa kamu harus menyelamatkanku? Ada robekan dan robekan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Sage Agung. Semua ini disebabkan oleh kekuatan destruktif yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Untuk saat ini, dia hanya bisa menekannya. Namun, dia tidak bisa membersihkannya seluruhnya. Sage Agung, kenapa kamu begitu ngotot? Apa yang akan terjadi pada ras monyetmu jika kamu mati? Lin Fan bertanya. Ras monyet sudah tidak ada lagi. Aku lebih baik bertarung dengan mereka saat itu juga. Ekspresi Sage Agung sedih ketika nyala api amarah berkobar di dalam hatinya. Aku mohon pada Sage Agung untuk mengikutiku ke suatu tempat. Lin Fan menyapu jubahnya dan lokasinya berubah saat mereka tiba di dunia Xuan Huang. Di suatu tempat di sudut dunia Xuan Huang. Ketika orang-orang dari ras monyet baru saja tiba di sini, pada awalnya mereka sangat waspada. Tapi, ketika mereka mengetahui bahwa tidak ada ancaman apapun di sekitar sini, mereka menghela nafas lega. Ketika Lin Fan dan Sage Agung tiba, sisa ras monyet yang selamat sangat gembira. Pada saat yang sama, ketika Sage Agung melihat sesamanya, matanya bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Sage Agung, meskipun aku belum berhasil menyelamatkan semua orang dari ras monyet, setidaknya ada setengah dari ras monyet di sini. Jika kamu bertarung habis-habisan dengan makhluk-makhluk paling kuat itu, lalu apa yang akan terjadi pada mereka yang selamat? Lin Fan bertanya. The Great Sage memandang Lin Fan dengan penuh rasa terima kasih sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya, terima kasih. Sang Pertapa Agung tidak menyangka bahwa ras monyet benar-benar akan selamat. Selama mereka masih hidup, seiring berjalannya waktu, ras monyet pasti akan berkembang pesat lagi. Tidak apa-apa, Sage Agung. Aku masih punya banyak hal yang ingin ku ketahui darimu. Ada banyak pertanyaan di benak Lin Fan yang ingin dia dapatkan jawabannya dari Great Sage di sini. Baiklah, apa yang ingin kamu ketahui? Apapun yang aku tahu, aku pasti akan menceritakannya padamu. Bab 930, kamu punya tulang punggung yang cukup. Keluarga Sang dapat dianggap sebagai salah satu keluarga teratas di seluruh kota surga soliter. Meskipun kota surga soliter diperintah oleh keluarga kerajaan, di belahan dunia ini, kekuasaan masih memegang kendali tertinggi di atas segalanya. Tuan tua keluarga Sang adalah makhluk surgawi tingkat 10, dewa abadi yang menyatakan makhluk kuat. Wajah Sang Qingcheng saat ini gelap dan muram saat dia menendang pintu hingga terbuka dengan gusar dan berjalan masuk menuju aula utama. Semua bawahan di sekitarnya memasang wajah menakutkan, mereka tidak tahu apa yang salah dengan misi mereka. Hingga wajahnya terlihat sangat buruk saat kembali. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di luar? Qingcheng, apa yang kamu lakukan? Saat Qingcheng mengamuk, seorang pria parubaya berjalan mendekat. Dia memiliki aura yang tebal dan tatapan tajam. Dipenuhi dengan otoritas, dia mempunyai watak penuh dari seseorang yang memiliki kekuatan. Ayah, aku telah diintimidasi oleh seseorang. Ketika Sang Qingcheng melihat siapa orang yang datang, dia langsung menangis. Peristiwa hari ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia lupakan seumur hidupnya, dan akan selamanya terpatri dalam hatinya. Tidak disangka dia, Sang Qingcheng, akan diintimidasi oleh seseorang dan harus menanggung penghinaan karena diinjak wajahnya. Bagaimana dia bisa menanggung hal seperti itu? Setelah itu, Sang Qingcheng menceritakan semua yang terjadi hari ini sebagaimana adanya. Saat ayahnya, wajahnya bersinar karena kebingungan. Semuanya terdengar sangat keterlaluan. Di dalam kota kekaisaran, putra mahkota telah memerintahkan semua orang untuk memburu pria itu hari ini juga. Dia merasa bahwa dia harus mendapatkan kembali citra dirinya, apapun yang terjadi. Lagi pula, seseorang telah membuat masalah di wilayahnya, dan tidak hanya itu, dia bahkan menerima pukulan dari pihak lain. Bagaimana putra mahkota bisa menoleransi hal ini? Pada saat ini, Lin Fan telah membuka etalase tokonya sekali lagi. Dia duduk di sana sendirian, namun, pikirannya telah lama melayang ke alam bawah. Segala sesuatu yang dikatakan oleh Sage Agung kepadanya membuatnya sangat terkejut. Tidak disangka kebenarannya akan seperti itu. Bagi makhluk yang paling berkuasa, era ini jelas merupakan era terakhir. Tidak peduli siapa orang itu, selama mereka tidak bisa melewatinya, mereka pasti akan lenyap bersama angin. Namun, bagaimana makhluk yang paling berkuasa itu bisa menerima hal seperti itu? Mereka telah berkultivasi sampai sekarang demi kekekalan. Namun sekarang setelah mereka mengetahui bahwa ini adalah era terakhir, bagaimana mungkin hal itu tidak membuat mereka gila? Guk-guk. Tepat pada saat ini, suara gonggongan anjing menerobos pemikiran Lin Fan.
Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat seorang anak bertelanjang kaki yang mengenakan pakaian compang camping dan menatapnya dengan malu-malu sambil menarik seekor anjing hitam yang diikat dengan tali. Ketika dia menyadari bahwa Lin Fan sedang melihat ke arahnya, dia langsung berlari. Apa yang sedang dilakukan anak berpenampilan kuat itu? Lin Fan terkekeh, sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Namun, yang mengejutkannya, tidak lama kemudian anak itu kembali. Dia masih menyelinap di samping. Ketika dia mengira Lin Fan tidak menyadarinya, dia mencoba mengulurkan tangannya ke dalam lemari untuk mengambil banyak pil. Nak, tidak baik mencuri sesuatu. Kamu harus merampok secara terbuka dan berani. Kalau tidak, kamu akan kehilangan watakmu sebagai laki-laki. Lin Fan terkekeh. Guk-guk, anjing hitam kecil itu menggeram dan menggonggong ke arah Lin Fan. Tapi, saat Lin Fan menoleh, dia sangat menakuti anjing hitam kecil itu hingga dia bersujud di tanah, tidak berani bergerak lagi. Ketika dia melihat anjing hitam kecil ini, seseorang muncul di benak Lin Fan. Hanya saja, dia tidak tahu kemana perginya anjing tua tujuh suci itu sekarang. Anjing tua tujuh suci itu telah lama berselisih dengan Lin Fan sejak mereka berada di dunia Xuan Huang. Sejak dunia tanpa batas terbuka, dia juga mengikutinya secara diam-diam. Namun, Lin Fan tidak tahu di mana dia berada saat ini. Dia tidak mungkin mati, bukan? Ketika anak kecil itu menyadari bahwa dia telah ditemukan, dia sangat ketakutan sehingga wajahnya yang sudah kuning menjadi semakin kuning. Dia berbalik dan ingin melarikan diri. Tapi, karena Lin Fan merasa bosan saat ini, dia juga mencari hiburan. Dia kemudian meraih kera anak laki-laki itu dan mengaitkannya, "Nak, kenapa kamu mencuri?" "Bajingan, turunkan aku." Anggota badan anak kecil itu pendek dan kekar. Bagaimana mungkin mereka bisa mencapai Lin Fan? "Ayo, kamu cukup mendominasi." Lin Fan terkekeh sebelum menurunkan anak kecil itu. Dengan bunyi gedebuk, anak itu langsung berlutut di tanah, "Bos, bisakah kamu berbuat baik? Ayahku telah dipukul sampai dia disakiti oleh seseorang. Aku tidak punya uang untuk membeli obat di sini. Selama kamu berikan sebagian padaku, bos, aku bersedia bekerja seperti budak." "Astaga, di sini aku baru saja berbicara tentang betapa mendominasinya dirimu. Tak kusangka kamu akan berlutut begitu cepat. Sungguh membosankan." Lin Fan menggelengkan kepalanya. Saat dia menjentikkan jarinya, sebuah pil mendarat di depan anak kecil itu. "Ambillah pil ini untuk ayahmu. Ingatlah untuk menjadi lebih mendominasi kehidupan di masa depan. Jika aku tidak memberikannya kepadamu, coba rampok saja aku." "Ada apa dengan berlutut dan yang lainnya?" Lin Fan mendidik anak itu. Jika Lin Fan mengajari anak ini, orang ini pasti akan berubah menjadi penguasa dunia suatu hari nanti, dan akan menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Anak kecil itu bingung. Matanya yang cerah dan polos itu terbuka lebar saat dia melakukan koutou beberapa kali dengan cepat. Meminum pil tersebut, dia melakukan koutou lagi beberapa kali dan berlari cepat seolah-olah dia hampir bisa terbang. "Buoring, aku bertanya-tanya kapan Sage Agung akhirnya bisa sembuh dari luka-lukanya. Teknik mistik duel surga yang tak tertandingi ini adalah sesuatu yang sangat misterius. Tak kusangka seseorang bisa berduel dengan surga dengan meningkatkan semangat juang mereka." The Great Sage telah mengambil keterampilan mistik seni bela diri entah dari mana dan menyerahkannya langsung kepada Lin Fan. Dan, karena dia memiliki sistem tersebut, secara alami sangat cepat baginya untuk mempelajari keterampilan mistik seni bela diri itu. Oleh karena itu, dia telah mengembangkan teknik mistik duel surga yang tak tertandingi ke level awal. Namun, jika dia ingin meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi, itu mungkin memerlukan waktu. Keterampilan ini tidak seperti keterampilan lainnya. Dengan keterampilan lain, Lin Fan dapat dengan mudah mengolahnya ke kondisi yang sangat mendalam hanya dengan satu pemikiran. Tapi, keterampilan ini adalah sesuatu yang membutuhkan waktu untuk dikerjakan dan dikembangkan. Pada saat ini di dalam gubuk yang rusak dan terlantar. Seorang pria terbaring di sana tampak sangat kurus dan lemah. Terutama di dadanya yang terdapat satu luka tebasan. Ada kabut hitam yang menyelimuti luka di dadanya seolah-olah itu merusak tubuhnya. Lukanya sangat dalam, dan isi perutnya bahkan bisa terlihat. Jika ini adalah orang normal yang menerima luka seperti itu, mereka mungkin sudah lama meninggal. "Ayah, aku sudah mendapatkan obatnya." Suara tajam seorang anak kecil yang dipenuhi kegembiraan terdengar. Wajah sangat pucat dari pria yang sedang berbaring di tempat tidur itu tersenyum tipis dan lemah. Tapi, alisnya berkerut setelah dia mengeluarkan seteguk darah segar. "Ayah, aku sudah mendapatkan obatnya sekarang. Cepat konsumsi, dan tubuhmu akan menjadi lebih baik," kata anak kecil itu dengan semangat. Mata pria itu bersinar dengan ekspresi putus asa. Namun, dia tetap memaksakan senyum apapun yang terjadi. Cedera seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan pil dan obat-obatan belaka. Tapi, untuk memberikan harapan pada putranya, dia hanya bisa menganggapnya sebagai sebuah akting. Baiklah, pria itu tahu bahwa waktunya hampir habis. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lepaskan saat ini adalah putranya ini. Namun, agar putranya tidak khawatir, pria itu tidak peduli jenis pil apa itu. Sekalipun itu racun atau apapun, itu tidak penting lagi baginya. Itu karena dia yang paling jelas tentang kondisi tubuhnya saat ini. Ketika pria itu menerima pilnya, dia meminumnya dalam satu suap sebelum membelai kepala putranya. "Baiklah, pergilah ke sana dan bermainlah sendiri, kalau begitu." Tapi, pada saat ini,
wajah pria itu berubah drastis saat dia terlihat sangat tidak percaya. Dia bisa merasakan kekuatan hidup yang luar biasa mengalir keluar dari seluruh tubuhnya. Kabut hitam yang menyelimuti lukanya langsung hilang. Dagingnya yang terkorosi juga pulih dengan cepat. Ini. Wajah pria itu ketakutan saat ini ketika dia memandang putranya dengan sangat heran. Dia tidak tahu dari mana putranya mendapatkan ramuan ini. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.